Ketika cahaya ini menyelimuti momennya sendiri, Luo Zeng tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya, dan ternyata Chuan muda dari almarhum Sen dan bergegas ke lantai 6. Namun, di bawah penerangan cahaya ini, Luo Zeng merasa bahwa setiap bagian dari tubuhnya tampak menjadi abu dan menjadi butiran kecil dan independen, bentuk tubuhnya terus melemah, seolah-olah asap biru perlahan-lahan hilang. Kamu keluarga Xue ini telah merencanakan untuk waktu yang lama, tetapi Luo Zeng Jie pertama kali naik. Dia berjuang untuk mengejar ketinggalan, tetapi dia selalu punya trik. Melihat Luo Zeng tersenyum licik, tubuhnya lambat menghilang ke dalam cahaya. Tepat sebelum Luo Zeng menghilang, jiwa King Long langsung dieksplorasi, dan diam-diam mengubah garis-garis pada pola dewa melingkar. Pada saat Luo Zeng menghilang, cahaya putih tiba-tiba muncul di bagian atas platform naga, dan itu langsung menuju ke langit. Cahaya ini menembus awan tebal dan menembus badai ganas, melewati ruang padat. Celah akhirnya menghilang di langit. Hei! Xue Jia Shaozhu ini, benar-benar meninggal. Wanita berdarah itu menatap matanya, dan mata naga yang naik ini tiba-tiba menjadi panas. Menurut legenda, Long Tai ini sebenarnya adalah titik transfer yang didirikan oleh naga nyata di dunia miliaran. Melalui titik transfer ini Anda dapat langsung menuju batas atas. Tampaknya rumor ini benar. Dunia besar di mana Luo Zeng berada, karena beberapa alasan khusus, sekarang tidak dapat melambung, bahkan jika itu adalah badai petir, ia masih belum bisa bangkit. Selama ribuan tahun, tidak ada yang bisa terbang melewati batas atas. Alasannya tidak diketahui. Alasan mengapa Seng Long Tai dihargai oleh 4 produk ini dan 5 produk adalah bahwa hal itu dapat membantu para murid meningkatkan kultivasi mereka. Cahaya penciptaan keluarga naga sejati lebih anti-Jepang daripada yang ditingkatkan, dan tidak akan ada efek samping. Di sisi lain, itu adalah bahwa Seng Long Tai dapat digunakan sebagai jalan melalui batas atas, dan jalan naga asli dapat menginjakan kaki di batas atas. Banyak pembangkit tenaga top peringkat mampu menembus bahkan guntur dari 9 pecahan Virtual. Bahkan jika Shou Yuan telah ditambahkan selama ribuan tahun, itu tidak akan berakhir dalam kegelapan, dan itu akan tenggelam di sungai panjang sejarah. Shou Yuan adalah rintangan yang tidak dapat dilewati oleh manusia. Hanya ketika mereka naik ke batas atas, mereka dapat mengejar tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Hampir semua orang militer tidak dapat mengabaikan godaan ini. Darah beracun Nyonya Fang sudah tahu bahwa Chuan Xue Jia telah memasuki Seng Long Tai, jadi kali ini dia melihat cahaya putih mengalir ke langit. Dia berpikir bahwa keluarga Xue adalah Chuan dari keluarga Xue, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarga Xue berada di lantai 6 naga. Tertekan. Aneh, apa yang salah? Xue Jia Shaozhu ini telah mengatur giok garis naga di sisi pola dewa melingkar, tetapi pola dewa ini tidak dapat dimulai. Hanya anak laki-laki itu yang jelas-jelas diusir, dan tidak ada batu giok berbentuk naga di tangan anak itu. Mengapa aku tidak bisa melakukannya sekarang? Wajah Xue Jia Shao penuh dengan warna-warna depresi. Ia secara alami tidak jelas meninggalkan Luo Zeng di sini. Untuk sesaat, King Long diam-diam mengubah pola dewa ini sedikit. Setelah merenung sebentar, Xue Jia Shao menghancurkan batu giok berbentuk naga dari dinding miring, dan pada saat dia baru saja menghancurkan, sinar melingkar bersinar lagi. Sudah selesai. Chuan Xue Jia Shao tampak seperti sukacita. Dia dengan cepat masuk ke cahaya. Dalam waktu singkat bentuk tubuhnya menjadi kabur, seluruh orang berubah menjadi bayangan samar dan menghilang. Ning Yudie dan yang lainnya melihat bahwa cahaya di bagian atas Long Tai cerah lagi, dan wajahnya penuh dengan penampilan yang aneh. Hanya satu orang yang diusir. Bagaimana bisa sebuah cahaya sekarang bersinar? Hanya wajah 3 seniman bela diri Xue Jia di wajah yang menunjukkan sedikit kegembiraan, dan tampaknya lebih sedikit pemilik rumah yang berhasil. 3 orang secara alami jelas. Cahaya pertama seharusnya adalah anak aneh yang sebelumnya dibor ke dalam naga. Itu bukan keluarga Xue-nya. 3 orang asli masih memiliki beberapa kekhawatiran. Sekarang setelah cahaya bersinar, ini lega.
Bahkan jika mereka tidak dapat bersaing dengan Long Tai ini, itu akan menjadi hal yang baik untuk mengirim cuan mereka sendiri ke batas atas. Selama para cuan menembus perampokan virtual, dimungkinkan untuk membawa Xueja dari 3 produk ke dalam 4 produk. Siapa yang tahu bahwa cahaya atas teras panjang tang melintas sedikit, dan tiba-tiba seseorang dikeluarkan dari cahaya. Sosok itu sangat malu, berguling-guling di udara, dan akhirnya menstabilkan bentuk tubuhnya, di mana-mana selusin, di mana aku kurang tuan, keluarga Xue, dewa para dewa, berteriak. Keluarga Xue, Sang Master, memahami bahwa penularannya seharusnya gagal. Setelah semua kesulitan, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa dia sedang dipermainkan oleh anak itu? Xueja Shaozhu tidak bisa menekan kemarahan di dalam hatinya dan berteriak keras, tidak berhasil. Apa yang sedang terjadi kurang menguasai mereka, Dewa dan Dawu memperingatkan keluarga Xue. Ketika Xue Jiashao mendongak, tatapannya tiba-tiba terpana, dan ada beberapa pemburu kuat di langit di atas kepalanya. Burung gagak hitam menundukkan kepalanya dan meminta keluarga Xue untuk bertanya, anak itu, siapa yang baru saja dipindahkan ke Xuejia Shaozhu ini adalah keberadaan seperti dewa bagi jiwa-jiwa bawaan dan para pejuang suci, tetapi di depan kelompok teratas, itu seperti domba yang akan disembelih, dan tidak ada ruang untuk pemberontakan. Jadi Xuejia Shao menjawab dengan jujur, itu adalah seorang anak bawaan yang diusir. Saya tidak mengenalnya, dan dia didahului olehnya, kata. Wajah Xuejia Shao menunjukkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Dia benar-benar saya tidak tahu apa yang telah dilakukan anak itu di tanah, mengapa dia bisa meninggal, tetapi dia tidak bisa meninggal. Roh bawaan alis Ning Yeu Butterfly berkerut, roh bawaan ini benar-benar berani, bahkan jika mereka ingin meninggal, mereka harus membuat beberapa persiapan, tetapi saya tidak berharap untuk meninggal hari ini. Semangat bawaan lahir. Ning Yu dia tidak jelas tentang gerakan Luo Zeng. Tentu saja, tidak mungkin untuk menebak kepala Luo Zeng. Lagi pula, berapa banyak prajurit di sana? Ini diukur oleh puluhan juta, ratusan juta seniman bela diri, dan jumlah makhluk bawaan bahkan lebih. Sulit membayangkan kebetulan ini. Aneh bahwa beberapa penguasa yang paling penting masih khawatir tentang kepemilikan naga ini. Saya hanya mendengar wanita berdarah beracun berkata, hal ini, kita harus duduk dan membicarakannya, tetapi sebelum kita melakukannya, apakah kita harus berurusan dengan naga terlebih dahulu? Oh, ini harusnya roh rendah, dan sebagai wali binatang naga ini, ada firasat-firasat. Dalam menghadapi kekuatan tak tertandingi ini, akan sulit untuk melarikan diri. Luo Zeng merasa bahwa dia berada dalam kehampaan. Setiap sel tubuh berubah menjadi partikel terbaik, dan bergegas dengan kecepatan batas. Dalam kekosongan ini, Luo Zeng bahkan lupa waktu, dan bahkan lebih mustahil untuk tahu di mana dia berada. Setelah waktu yang lama, Luo Zeng Cai merasakan tubuhnya, seperti potongan puzzle, dan menyusunnya satu per satu, akhirnya tubuhnya tiba-tiba bergetar keras dan tiba di tujuan. Ini, tempat apa? Di mana mata Luo Zeng berada, itu adalah kota Qian, dan Luo Zeng berada di belakang deretan transmisi. Dia menoleh dan memandanginya. Transmisi ini berbaris berurutan, dan mereka merentang sampai ke ujung garis pandang. Saya kira akan ada ratusan ribu transmisi. Kenapa begitu banyak transmisi? Melihat begitu banyak susunan transmisi, itu benar-benar mengejutkan Luo Zeng. Di dunia yang luas di mana Luo Zeng berada, membangun retransmisi membutuhkan banyak batu asli yang bagus, tetapi ada ratusan ribu retransmisi di sini. Apakah jumlah ini terlalu berlebihan? Siapa yang tahu bahwa King Long tidak setuju dan berkata, hei, susunan transmisi sesuai dengan Tang Long Tai. Anda berpikir bahwa ada terlalu banyak 100.000 transmisi. Sebenarnya, ini hanya bagian dari keluarga naga sejati kami. Karena kota ini didedikasikan untuk Anda. Kota yang dibangun oleh naga dan teran. Hanya sebagian dari teranmu. Keluarga naga sejati bukan hanya keluarga naga, keluarga Fenel naga juga milik keluarga naga sejati. Fenel naga ini memiliki esensi naga sejati dalam tubuh, dan juga dapat menumbuhkan keterampilan yang kuat dari keluarga naga. Bahkan di antara naga,
Ada juga naga yang sebanding, yang terkuat. Keluarga Vena naga ini ada di banyak batas bawah, jadi para naga akan menciptakan begitu banyak naga, sebagai saluran bagi naga yang terikat lebih rendah untuk naik ke batas atas. Ini juga mengapa pembangkit tenaga listrik peringkat atas di wilayah tengah ini ingin menggunakan stasiun naga untuk pergi ke batas atas lagi pula. Senglong Tai adalah jalan pintas untuk keluarga naga asli. Luo Zeng mengamati sebentar dan berjalan menuju kota biru di depannya. Pada saat ini, beberapa penjaga mengenakan kostum Cian mengendarai monster setengah manusia dan setengah burung dan mengelilinginya. Kekuatan para penjaga ini, Luo Zeng tidak bisa melihat kedalamannya. Setelah kelompok Luo Zeng dikepung, kepala penjaga, duduk di belakang monster setengah manusia dan setengah burung, menatap Luo Zeng dengan dingin. Di keluarga yang bukan keluargaku, aku menggunakan stasiun naga, menangkapnya, dan memegang satu. Dirilis setelah milenium. Setelah penjaga menuju selesai, beberapa bola hijau muncul di tangan beberapa penjaga di belakang mereka. Bola ini melepaskan benang zamrud hijau, dan ketika mereka menuju ke Luo Zeng, mereka mengikat tali dengan erat. Hidup. Kemudian pengawal Tin mengambil keuntungan dari Luo Zeng dan berlari ke kota biru. Dari awal hingga akhir, saya tidak akan memberi Luo Zeng kesempatan untuk menjelaskan. Setelah ditahan selama 1000 tahun, lelucon ini terbuka. Wajah Luo Zeng menunjukkan senyum pahit. King Long, kalian dari keluarga naga asli tampaknya tidak ramah. Hei, kamu tidak memiliki darah keluarga naga sejatiku di tubuhmu. Ini bukan suku keluarga naga asli di batas bawah. Adalah ilegal untuk menggunakan Tang Long Tai untuk menyelinap ke dalamnya. Itu wajar untuk dihukum. Umumnya, setelah ditahan selama 1000 tahun, kamu akan diberikan pengusiran. King Long tidak setuju dengan senyum. Aturan ini, aku masih menetapkannya. Keluarga naga sejati adalah ras besar, di antaranya ada naga nyata, dan ada berbagai ras dengan darah naga, seperti pembuluh darah naga yang mengandung darah naga, yang juga merupakan ras yang kuat di antara naga sejati. Banyak dari ras ini berada di batas bawah, sehingga naga asli telah membangun Senglong Tai yang tak terhitung jumlahnya untuk menyebar ke batas bawah. Senglong Tai ini bertujuan agar orang-orang dari keluarga naga asli akan melambung, jika kelompok lain ingin meminjam stasiun naga. Untuk melambung, perlu membayar harga memegang 1000 tahun. Ironinya adalah bahwa keluarga Xue para dewa ingin meminjam stasiun naga, tetapi mereka tidak tahu bahwa King Long mengubah para dewa di platform naga dan mencegah transmisi keluarga Xue. Itu benar-benar diselamatkan. Dia memiliki kehidupan, karena bahkan para dewa baru berusia 7 atau 800 tahun. Mendengar ini, Luo Zeng bahkan lebih terdiam. Dia hanya hidup selama lebih dari 10 tahun sekarang, dan dengan budidaya saat ini, dia akan hidup selama maksimal 2 atau 300 tahun. Setelah 1000 tahun, saya takut dia tidak akan memiliki tulang. Meyakinkan, keluarga naga asli adalah rumahku sendiri, meskipun aku tidak bisa muncul karena suatu alasan, tapi di sini, bagaimana kamu bisa membuatmu menderita? King Long berkata dengan lemah. Jika kata-kata King Long, pikiran Luo Zeng sedikit tenang. Di bawah seret penjaga ini, Luo Zeng dengan cepat mendekati kota. Ukuran kota yang besar membuat Luo Zeng tak terbayangkan. Itu hanya tembok kota, seperti gunung. Ada garis-garis besar di dinding, setiap garis panjangnya beberapa mil, dan garis-garis ini saling terkait untuk membentuk pola yang rumit. Ini adalah pola dewa. Pola dewa besar seperti itu. Apakah itu akan ditarik olehmu? Luo Zeng bertanya sambil melihat garis-garis di dinding. King Long dengan acuh berkata, "Hei, orang-orang nadi naga terpencil mengkhususkan diri dalam mengambil kota suku-suku yang lebih rendah. Kualifikasi apa yang saya tembak? Jangan katakan kota ini, bahkan kota utama pembantu naga tidak memiliki kualifikasi seperti itu." Ketika datang ke kekuatan nyata, mungkin King Long bukan bagian atas keluarga naga asli, tetapi ketika datang ke para dewa, kebanggaan pada tulang naga hijau disorot. Metode Dakian Zhan adalah inti dari penjaga keluarga naga yang sebenarnya. Tanda seru. Di seluruh dunia naga sungguhan,
Jumlah kota seperti ini tidak tahu geometri, bagaimana bisa ditembak? Dalam waktu singkat, para penjaga membawa Luo Zeng ke gerbang kota. Berjalan di sepanjang jalan di kota, Luo Zeng dengan hati-hati melihat semua orang di kota. Mayoritas orang, Luo Zeng tidak menemukan perbaikan, hanya sejumlah kecil orang yang hampir tidak bisa membedakannya. Itu menurut para dewa, bahkan orang kuat para dewa dan dewa, jelas bahwa keluarga naga ini memiliki semacam metode rahasia untuk menutupi budidaya mereka sendiri. Tetapi Luo Zeng juga tahu bahwa budidaya orang-orang ini pasti akan tinggi dan mengerikan. Setelah berjalan jauh di kota, saya akhirnya sampai di depan sebuah bangunan kubu dan memasuki gedung itu. Luo Zeng melihat pagar besi hitam di sekitarnya. Luo Zeng Cai mengerti bahwa itu adalah penjara. Kemudian Luo Zeng dimasukkan ke pagar di luar, dan kemudian gerbang besi pagar dibanting menutup. Ada banyak orang di pagar ini, tersebar di sekitar penjara, duduk atau berbaring, atau berlatih meditasi dengan lutut. Luo Zeng memandanginya dengan santai, sepertinya semua jenis perbaikan sudah selesai. Menurut para dewa, dan bahkan orang-orang kuat perampokan virtual juga ditahan di dalam. Prajurit-prajurit ini bukan orang-orang dari kerajaan tengah, mereka seharusnya bahkan ribuan orang di batas bawah. Mereka mungkin juga seorang tiran di dunia mereka sendiri. Orang-orang ini harus sama dengan diri mereka sendiri, mereka semua dicuri oleh naga, jadi yang kuat harus ditahan selama 1000 tahun. Luo Zeng juga menggelengkan kepalanya, sepertinya jika tidak ada darah keluarga naga sejati, kurasa jelas merupakan ide yang buruk untuk menyelinap melalui Tang Long Terrace. Di batas bawah, perampokan virtual dapat dikatakan sebagai kekuatan super dari sisi agung, tetapi setelah terbang di sini, itu hanya dapat dipegang sebagai kucing yang taat selama 1000 tahun, dan aturan ini dirumuskan oleh King Long. Itu benar-benar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bawa saya kembali ke kota asal Anda, bisakah Anda selalu memikirkan sesuatu? Tanya Luo Zeng. King Long tersenyum tipis dan tersenyum dengan nada licik. Keluarkan selembar kertas dan miliki tinta yang bagus. Luo Zeng mengangguk, sesuai dengan persyaratan King Long, menaruh tinta yang sebelumnya disiapkan dengan bahan yang baik, dan meletakkan selembar kertas untuk menggambar para dewa di depannya. Kemudian dia mengangkat pena rune di tangannya. Pada saat ini, King Long melepaskan setelah jejak jiwa, terbenam dalam pena rune Luo Zeng, lengan Luo Zeng bergerak di atas kertas. Penyelundup dari seniman bela diri yang lebih rendah memandang tindakan Luo Zeng, dan semua wajah menunjukkan penampilan yang aneh. Salah satu prajurit juga tersenyum dan berkata, "Kamu adalah guru rune. Aku tidak tahu kekuatanmu." Artinya, Luo Zeng masih melangkah ke langkah ilahi demi langkah, dan kesempurnaan bawaan mungkin yang terendah di antara banyak penumpang gelap. Luo Zeng terlalu malas untuk memperhatikan prajurit itu, tetapi dia menulis kalimatnya sendiri. "Aku berbicara denganmu. Aku mendengar tidak pejuang itu adalah orang kuat dari para dewa. Ketika dia berada di batas bawah, dia adalah keberuntungan." Melihat Luo Zeng, makhluk kecil bawaan, berani mengabaikan dirinya sendiri, bagaimana caranya marah? Bising berisik. "Jika kau berisik, bunuh yang tidak bersalah." Pada saat ini, beberapa penjaga di luar pagar memegang senjata panjang dan berteriak. Tampilan prajurit berubah. Dia hanya membenamkan kepalanya ke bawah dan menyelinap dari platform naga untuk menemui para penjaga. Tentu saja, orang-orang kuat ini tidak akan datang ke pertunjukan, tetapi jangan mengatakan bahwa budidaya Tuhannya telah dilakukan, bahkan jika itu sama dengan orang kuat perampokan virtual, dan dia ditangkap oleh penjaga. Beberapa orang telah melihat garis suci yang ditarik oleh Luo Zeng, dan mereka masih berhati-hati untuk mengatakan, anak ini masih muda dan tahu cara menggunakan sapuan kuas yang sempurna, tidak peduli dunia mana yang besar, pelari dengan sapuan kuas yang sempurna sangat jarang. Namun, pola dewa ini tidak digambar oleh Luo Zeng, tetapi digambar oleh King Long. Setelah menggambar pola dewa ini, pena rune meninggalkan karakter aneh di tepi pola dewa. "Saya tidak mengerti, saya pikir itu harusnya teks keluarga naga asli." Setelah menulisnya, saya juga menggambar tanda naga kecil di belakang teks itu.
menjadi, kamu menyerahkan pola dewa ini, dan berkata kepada pemilik kota-kota ini. King Long memberitahu. Luo Zeng mengangguk, mengemasi barang-barang di tanah dan berjalan ke pagar, dengan lembut mengetuk pagar di sebelahnya. Apa tidak jauh, beberapa penjaga yang berpatroli mengambil api, dan menatap Luo Zeng dengan dingin. Aku ingin memberikan benda ini kepada pemilik kotamu. Luo Zeng menyerahkan para dewa kepada para penjaga. Penguasa kota. Beberapa penjaga saling melirik satu sama lain dengan ekspresi aneh di wajah mereka, dan kemudian mereka tertawa gembira. Chuan kota, apakah kamu tahu karakter apa yang dimiliki oleh pemilik kota kita? Hal yang sama berlaku untuk para prajurit ini di batas bawah. Tidak jelas bahwa mereka baru saja memanjat, jadi aku harus mematikannya selama 1000 tahun dan membiarkan mereka tahu di mana itu. Tidak ada sedikit perubahan di wajah Luo Zeng. Dia hanya mengangkat pola dewa di tangannya dan berkata, mari kita lihat apa itu, lalu putuskan apakah Anda ingin menyerahkannya kepada pemilik kota. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zeng, beberapa penjaga melirik para dewa di tangan Luo Zeng. Ketika salah satu penjaga melihat tanda naga di sudut pola dewa, wajahnya berubah secara dramatis dan dia akan menjadi dewa Luo Zeng. Pola itu tertangkap di tangan, dan kemudian gemetaran bertanya, dewa ini, dari mana kamu berasal? Melihat tampilan para penjaga yang begitu bersemangat, Luo Zeng juga agak terdiam. King Long berkata dalam benak Luo Zeng, katakan kepadanya bahwa pola Tuhan ini adalah bahwa Anda berada di batas bawah, dan Anda akan diberi kesempatan oleh seorang Taois bernama King Xuan. Luo Zeng mengangguk dan mengulangi kata-kata King Long. Wajah para penjaga juga berhati-hati pada saat bersamaan. Salah satu dari mereka mengangguk pada Luo, dan pertama-tama membuka pagar besi dan melepaskan Luo Zeng dari sana. Mereka yang berada di bawah perbatasan para penyelundup melihat bahwa Luo Zeng sebenarnya dilepaskan, satu per satu, dan wajahnya penuh dengan ketakutan. Apa yang terjadi dengan roh bawaan ini? Hanya menulis dan menggambar di tanah, biarkan saja. Kamu tinggal di sini dulu, aku akan melapor ke pemilik kota dulu. Penjaga yang memegang para dewa bergegas keluar, dan penjaga lainnya juga meminta Luo Zeng untuk menunggu. King Long, informasi apa yang kamu tinggalkan pada pola dewa ini? Luo Zeng bertanya. King Long tersenyum, tidak ada informasi yang tersisa, tetapi suasana jiwa seseorang tertinggal di sana. Penjaga itu tidak tahu, tetapi dia bisa mengerti tanda naga yang aku tinggalkan. Ternyata itu, Luo Zeng sedikit memenggal kepala. Naga yang sebenarnya segera memberitahu Luo Zeng bahwa kota ini bukan kota utama dunia naga sejati kita, tetapi sebagai kolam naga, kota batas bawah dari Ascen, dan pada awalnya adalah tempat budidaya bagi para elit rakyat Long Mai. Bahkan jika keturunan keluarga Long Mai akan datang, mereka harus diuji di kota ini untuk dapat masuk ke dunia naga nyata. Ini juga akan memfasilitasi pemilihan jenius dari keluarga sejati, dan King Long tidak memiliki dewa. Meminta banyak hal, biarkan saja pemilik kota memberi Luo kesempatan untuk berlatih. Luo Zeng mengangguk, sebagai seorang prajurit, jika Anda ingin memulai puncak seni bela diri, semuanya harus bergantung pada upaya Anda sendiri untuk memperjuangkannya. King Long tentu ingin membantu dirinya sendiri, tetapi pasti tidak akan besar, jika itu melawan King Long menghasilkan ketergantungan, tapi itu menyakitkan dirimu sendiri. Sudah cukup bagi King Long untuk melindungi dirinya dari penjara 1000 tahun, lagi pula, ini adalah tanah kultivasi dari batas atas, dan aku harus bisa mendapat manfaat darinya. Karena kamu telah kembali ke dunia nyata ini, mengapa kamu tidak mau menunjukkan orang-orang di wajah yang sebenarnya? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Pancuran misterius, dan api hitam di antara mereka, serta 9 naga termasuk King Long, adalah misteri besar bagi Luo Zeng. Luo Zeng dapat berjalan ke langkah ini selangkah demi selangkah, dan mengandalkan misteri ini, jadi pada saat ini, Luo Zeng Cai bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, King Long terdiam, dan kemudian menghela nafas samar. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam suara lamanya, bahkan jika itu kembali, sesuatu yang tidak dapat diubah masih tidak dapat diubah. Saya tidak tahu mengapa, ketika saya mendengar nada King Long, Luo Zeng agak pahit, meskipun King Long ini hidup di kedalaman pikiran Luo Zeng,
selalu berdiri di posisi yang sangat tinggi dan memandang rendah dirinya sendiri. Untuk itu, apapun di batas bawah tidak cukup untuk membuatnya tak terduga. Sekarang nampak bahwa bahkan di dunia nyata ini, statusnya tinggi dan tidak terbayangkan. Tapi desahan yang baru saja terjadi, tetapi biarkan Luo Zeng memiliki perasaan keakraban yang tak tertandingi, sama seperti dia pernah mendesah di keluarga Luo, desahan yang dalam. Agaknya, King Long sendiri memiliki masa lalu yang tak terlukiskan. Luo Zeng tidak menanyakan akarnya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan di batas bawah, itu tidak cukup untuk dilihat. Di sebuah kota di tepi naga sungguhan ini, itu hanyalah debu kecil. Dia tidak dapat menghasilkan segala jenis King Long bantuan, namun, ini tidak berarti bahwa Luo Zeng tidak memiliki tekad seperti itu. Setelah menunggu beberapa saat, penjaga akhirnya bergegas masuk, dan pandangannya sudah kembali normal. Dia mengangguk lemah ke arah Luo dan melemparkannya ke papan nama Luo Zeng dan berkata, "Pemilik kota sudah tahu, kamu bisa terbang dengan naga lain. Terlatih bersama, kamu ikut denganku." Luo Zeng sedikit mengangguk, dia tidak ragu. Hanya perlu sepatah kata King Long, pemilik kota-kota ini akan datang untuk menerima dirinya sendiri. Setelah mengambil papan nama, Luo Zeng meninggalkan penjara dengan penjaga, hanya menyisakan mereka yang menyelinap naik menjadi iri dan mati. Di bawah kepemimpinan penjaga ini, melalui bagian kecil kota, kota ini memiliki kesan terbesar Luo Zeng yang besar. Bahkan jika penjaga membawanya, butuh waktu lama untuk mengendarai monster setengah manusia dan setengah burung lainnya ke alun-alun kota lainnya. Bangunan jaringan naga ini sangat besar, tetapi tidak indah. Semuanya sangat kasar. Ketika memasuki alun-alun, dua orang tua datang ke arah Luo. Tidak ada keraguan bahwa Luo Zeng tidak dapat melihat kedua orang tua ini. Kultivasi adalah bahwa mereka menutupi kultivasi mereka sendiri dengan teknik rahasia, atau mereka diperbaiki menjadi mengerikan, dan Luo Zeng tidak dapat melihatnya. "Hei, orang ini bukan keluarga nagaku, hanya manusia biasa, mengapa aku harus mengirimnya ke sini?" tanya seorang lelaki tua bertanya-tanya. "Tidak, dia sepertinya memiliki sedikit kekuatan naga. Sepertinya dia menelan darah naga, tetapi dia bukan naga," kata lelaki tua lain dan menggelengkan kepalanya. Penjaga yang mengirim Luo Zeng berkata, pemilik kota telah memberinya papan nama, mengatakan bahwa ia secara khusus disetujui untuk pelatihan. Perintah Sonto ini orang tua itu, wajahnya menunjukkan warna terkejut, tampak Luo Zeng berspekulasi dengan Sonto pada akhirnya ada hubungannya. Bagaimana dia tidak bisa mengerti, seorang Melian melonjak yang kekuatan bawaan, bagaimana ini mungkin berhubungan dengan Sonto? Tapi Sonto pribadi tidak datang, mungkin di depan hubungan Sonto dengan anak ini umumnya hanya saja, tapi benar-benar ingin membuang-buang setetes darah naga. "Jadi, kau datang dengan saya, setelah menerima darah nyata naga pertama, aku akan mengambil pelatihan." Orang tua itu mengangguk. Untuk menerima darah naga nyata, Luo Zeng terkejut sesaat. Ia hanya tidak berharap untuk berpartisipasi dalam pelatihan, mereka akan bisa mendapatkan darah naga nyata. "Semua saya naga teran melonjak." Setelah melonjak, Anda dapat menerima setetes darah naga nyata, meningkatkan konsentrasi darah in vivo, meskipun Anda adalah orang luar, tapi karena Sonco persetujuan khusus, penurunan nyata naga darah dengan konvensi juga dapat menerima. Orang tua itu mengangguk. Naga teran, analisis akhir, naga nyata mewarisi darah manusia, konsentrasi darah dari batas bawah dari teran naga up tubuh tidak, konsentrasi darah yang sama sangat rendah beberapa manusia, beberapa orang yang sangat tinggi, seperti tubuh Mo Yuxin King Luan konsentrasi darah hanya dapat dianggap moderat, tetapi tidak peduli tingkat, mereka akan menjadi naga nyata penurunan donor darah. "Beri aku piring, saya menggunakan papan nama untuk dapat menerima darah naga nyata," kata pria tangan tua. Luo Zeng menyerahkan sisi piring, sementara King Long mengatakan, "Kau benar-benar murah hati naga, akan dapat santai menjatuhkan disajikan darah naga nyata. Hei, kita benar-benar naga keluarga, orang dewasa nyata naga kepala ribuan mil,
bahkan puluhan ribu, aliran darah keluar tubuh dapat menempatkan Anda di seluruh domain akan meredam apa naga nyata menjatuhkan 2 tetes hitung darah. Tertawa naga Luo Zeng bodoh. Lidah Luo Zeng Zaza, yang ia benar-benar tidak super binatang bisa membayangkan. Ikut aku, kata orang tua dengan Luo Zeng mengambil melalui persegi, orang tua ke ruang ungu, sedangkan yang memungkinkan Luo Zeng menunggu di luar. Segera, orang tua dari lorong dari ungu, warna batu giok akan papan nama bersama dengan botol kecil dilemparkan Luo Zeng. Anda menemukan tempat untuk menyerap setetes darah naga nyata, Anda dapat berpartisipasi dalam pelatihan, ada ruang budidaya dulu, setelah menyerap datang mencari saya. Memegang batu giok berwarna botol kecil, Luo Zeng merasa seolah-olah tidak ada yang makhluk hidup secara umum, Anda ingin mengarahkan melarikan diri. Dalam arti arah orang tua, Luo Zeng bebas untuk menemukan ruang budidaya, menutup pintu, duduk bersila di atas kasur, dan kemudian merawat botol kecil yang terbuka. Jatuhkan setetes darah oval, dari mana botol kecil melompat keluar, mengambang di depan retribusi Lo. Hanya setetes darah naga nyata, Luo Zeng merasakan kekuatan yang tak terlukiskan dan pengaruh tersembunyi di dalam. Jika Anda telah menonton, jadi saya mungkin juga memakan yang baik, naga tiba-tiba tertawa. Luo Zeng secara alami menolak, bibir keriting seseorang dan mengatakan titik. Hanya drop, kali ini Anda melihat itu kemudian, 2 jari membentang intrinsik Lo, unwinding ray dolar nyata, ini akan dibungkus setetes darah yang dikirim ke mulutnya. Darah drop nyata naga ini lebih berlebihan dari darah naga, di jalan sebelum uji direndam dalam darah naga yang kolam hanya sangat kuat, bahkan tergagap di luar, otomatis akan mendapatkan bersama-sama, tetapi di depannya menjatuhkan darah naga nyata seolah-olah spiritualitas pada umumnya, pada saat ini benar-benar ingin membebaskan diri dari belenggu Luo Yuan Zeng. Penurunan kekuatan darah naga nyata atau terlalu lemah, dan akhirnya tidak bisa luput ditelan nasib Luo Zeng. Hanya menelan darah naga nyata ini, Luo Zeng merasa darah tubuhnya tampaknya akan terus mendidih sampai setetes darah naga nyata cepat in vivo difusi Luo Zeng tubuh dan darah harmoni. Darah binatang super itu sombong, hanya setetes darah ke Luo Zeng, biarkan tubuh Luo Zeng memerah. Setelah beberapa saat, warna memerah perlahan memudar dari Luo Zeng. Panggil, Luo Zeng mengambil napas panjang dan mendengar perasaan hangat di tubuh, seolah-olah setiap rambut di tubuh itu santai. Memakan setetes darah naga sejati, dalam arti tertentu, Luo Zeng dapat dianggap sebagai suku Dragon Maiden, tetapi ia hanya kasus khusus. Keluar dari ruang budidaya, Luo Zeng menemukan lelaki tua itu lagi. Kali ini lelaki tua itu memandang Luo Zeng dan tersenyum, ini lebih menyenangkan mata. Lagi pula, kau adalah keluarga nagaku, ikut aku segera. Setelah lelaki tua itu dipimpin oleh lelaki tua ini, setelah berjalan melewati gedung itu, dia melihat sebuah obelisk berdiri di kejauhan, di bawah obelisk ini, ada banyak prajurit yang duduk menyamping, saling berhadapan. Obelisk itu sepertinya memahami sesuatu. Tidak jauh dari situ, Luo Zeng merasakan suasana misterius dari obelisk ini. Obelisk ini, Luo Zeng baru saja membuka. Lelaki tua itu tahu apa yang ingin ditanyakan Luo Zeng, dan segera berkata, ini adalah obelisk jiwa, yang mencatat kekuatan berbagai hukum dan obelisk, dan dapat memahami hukum itu. Melihat tugu besar ini, Luo Zeng tidak bisa menahan nafas. Pada awal perjalanannya di cobaan, ia telah menerima ukiran batu seukuran batu, dan itu masih belum lengkap, tetapi ada begitu banyak obelisk di sini. Setiap obelisk tidak tahu berapa kali lebih besar dari batu itu, dan mereka masih lengkap. Obelisk jiwa ini perlu memasukkan jiwa mereka ke dalam diri mereka untuk memahami. Ketika Anda berpikir tentang hal itu, ingatlah untuk tidak serakah, atau Anda akan kehilangan jiwa Anda jika Anda melukai jiwa Anda, kata pria tua itu. Luo Zeng mengangguk dan berjalan di sekitar obelisk ini. Setiap obelisk besar setinggi 10 kaki, dan memancarkan suasana misterius dan abu-abu. Beberapa obelisk bernafas panas, dan tulisan pada obelisk haruslah hukum api. Dalam beberapa obelisk, ada gelombang es, dan obelisk harus mencatat hukum es.
Apa yang dicatat dalam obelisk ini adalah kekuatan berbagai undang-undang setempat. Hukum asli adalah konsepsi artistik yang paling murni. Sama seperti makna pedang dari Luo Zeng, sebenarnya konsepsi artistik yang memanjang dari aturan emas. Pedang luar biasa dari pemahaman Hua Tianming adalah perpaduan antara pedang dan guntur. Tidak ada perbedaan antara konsepsi artistik dan hukum asli, namun menguasai hukum asli dan mencoba menguasai konsep artistik lainnya relatif mudah, karena konsepsi artistik hutan hanya berasal dari hukum asli. Pada akhirnya, Luo Zeng tetap berada di bawah obelisk Qian, dan dia merasakan perasaan yang akrab pada obelisk itu. Kekuatan ruang ada di obelisk ini, kata Luo Zeng dalam hatinya. Ketika Luo Zeng pertama kali melewati badai antariksa, ia menyadari hukum antariksa dari badai antariksa, dan kemudian melalui pecahan-pecahan luar angkasa yang rusak dan ukiran batu ruang angkasa, tetapi dengan cara ini hukum antariksa tidak sistematis. Jika bisa dari alun-alun pemahaman tentang hukum ruang di monumen, saya pikir saya bisa mendapat banyak manfaat. Jadi Luo Zeng, seperti prajurit lainnya, duduk di tanah dan menutup matanya. Orang tua dari geng naga secara tidak sengaja memandang Luo Zeng. Menarik, anak ini memilih untuk mencatat obelisk undang-undang antariksa. Waktu adalah raja, ruang menghormati. Kedua undang-undang ini adalah yang paling kuat dalam hukum asal. Namun, itu lebih sulit untuk dipahami, tetapi dia memiliki keberanian. Berpikir jiwa adalah menggunakan jiwa untuk menyentuh obelisk ini. Memikirkan ini, Luo Zeng akan merentangkan jiwanya berubah menjadi tentakel perlahan-lahan mendekati obelisk ini. Hanya di dalam jiwanya saja menyentuh momen obelisk. Tiba-tiba terdengar isap dari obelisk, menarik jiwa Luo Zeng ke dalamnya. Hati Luo Zeng tiba-tiba terguncang, kini ia terikat pada obelisk ini sebagai jiwa yang murni. Dia mendongak dan melihat bagian atas obelisk. Jiwa prajurit lain terus naik di obelisk. Jiwa beberapa prajurit telah naik ke tengah obelisk. Mendaki? Seharusnya tidak ada kesulitan, Luo Zeng tidak banyak berpikir, tetapi juga mulai memanjat. Tubuh jiwa tidak memiliki berat, sehingga tidak butuh banyak usaha untuk bangkit, tetapi ketika Luo Zeng baru saja melangkah maju, garis ruang misterius pada obelisk ini akan memperpanjang kekuatan yang menjijikan, bahkan jika mereka ingin tanda didorong menjauh. Kekuatan menjijikan ini harus menjadi kekuatan hukum ruang angkasa. Dengan pemahaman saya tentang hukum ruang, tidak cukup untuk mendorongku pergi. Jiwa Luo Zeng secara paksa teradsorpsi pada obelisk ini, perlahan-lahan bergerak ke atas. Setelah bergerak sekitar 1 mil jauhnya, dia tiba-tiba merasa bahwa tolakan ruang menjadi lebih besar. Di bawah tolakan ini, dia harus didorong menjauh oleh tolakan ruang angkasa ini jika dia tidak memperhatikan. Alis Luo Zeng sedikit berkerut, dan kecepatan memanjat sangat melambat. Sangat sulit untuk memanjat obelisk ini pada saat ini, ada jiwa di atas Luo Zeng yang terpental oleh obelisk. Pada saat ketika jiwa dikeluarkan, seorang prajurit yang duduk di tanah bergetar hebat, dan prajurit yang semula dalam posisi duduk tiba-tiba ketika dia jatuh ke tanah dan memanjat, ada warna berdarah di mulutnya, dan pandangannya layu, sepertinya jiwanya tidak terluka. Prajurit ini seharusnya hampir tidak memanjat dan akan terluka. Melihat adegan ini, Luo Zeng melihat. Tapi menyerah tidak pernah menjadi karakter Luo Zeng. Untuk kesempatan yang diimpikan oleh ribuan prajurit di Midland, bagaimana Luo Zeng bisa menyerah? Bagaimana cara mengatasi tolakan ini? Jika kekuatan menjijikan ini begitu kuat, dapat diprediksi bahwa ia akan jatuh 100% dari atas. Pada saat ini, Luo Zeng melihat garis-garis pada obelisk dan melihat garis-garis yang berantakan, tetapi tampaknya mengikuti garis reguler tertentu. Mata Luo Zeng berkedip sejenak, dan obelisk itu pada awalnya dipahami. Terutama, jika Anda tidak dapat memahami garis-garis pada obelisk ini, Anda tidak bisa memanjatnya. Di bawah pengamatan ini, Luo Zeng mengamati bahwa jiwa beberapa pejuang terserap di tengah obelisk. Nampaknya mereka memahami hukum ruang. Asli, Luo Zeng mengangguk sedikit. Dia tidak ingin naik sekarang, tetapi untuk mengamati obelisk dengan pandangan licik, dan segera, Luo Zeng seluruh orang tenggelam dalam garis-garis yang padat ini.
Ketika Luo Zeng mulai menyadari perasaannya, semua gangguan telah disingkirkan, seolah-olah antara langit dan bumi ini, hanya jiwanya dan garis-garis yang rumit ini yang tersisa. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah King Long di benak Luo Zeng, itu juga metu naga besar yang samar, dan menghela nafas, bocah ini, indra benar-benar tidak biasa, di metu King Long, ada beberapa hal yang menghela nafas, tetapi di hadapan pemahaman Luo Zeng, aku tidak bisa menahan kagum. Dalam menghadapi garis misterius ini, persepsi tentang hukum ruang seperti gelombang pasang, mengalir ke pikiran Luo Zeng. Waktu mus, waktu dua dupa, waktu sanmuk siang. Jiwa Luo Zeng telah melekat pada obelisk dan menyadari hukum ruang angkasa pada obelisk ini. Setelah 1 jam, Luo Zeng merasa bahwa tolakan ruang pada obelisk ini tampaknya melemah. Benar saja, selama pemahaman hukum ruang angkasa cukup dalam, semakin tinggi pendakiannya, obelisk tidak dapat dipaksa untuk dipanjat, jika tidak akan dibombardir oleh tolakan ruang angkasa. Pada saat pemahaman Luo Zeng hampir sama, tolakan pada obelisk ini pada dasarnya telah menghilang. Naik merasa jauh lebih mudah, Luo Zeng mulai memanjat. Kecepatan pendakian kali ini telah meningkat banyak, dan ia telah memanjat 5 atau 6 kaki. Jiwa prajurit yang terkenal dikalahkan oleh Luo Zeng. Di antara mereka, ada seorang prajurit, yang adalah orang kuat dari para dewa, mengandalkan pemahamannya tentang hukum ruang, memaksa jijik perlawanan, dan melihat Luo Zeng melampaui dirinya dengan kecepatan yang begitu cepat, warna mengejutkan dari prajurit itu seperti ketika saya melihat sesuatu yang sulit dimengerti. Saya berkata dengan licik, apakah orang ini gila? Luo Zeng benar-benar gila, jadi dia naik ke bawah. Dia memiliki 20 atau 30 prajurit di kepalanya, dan dia hampir terbelenggu di bawahnya. Pria tua yang memimpin Luo Zeng juga menunjukkan tampilan yang luar biasa. Tugasnya adalah memilih batas bawah yang sangat berbakat dan sangat peka terhadap kekuatan hukum. Lagi pula, di batas bawah, tidak mungkin untuk memiliki hukum kultivasi yang lengkap, dan obelisk ini adalah kekuatan untuk mencatat hukum lengkap. Sama seperti hukum api, lapisan pertama hukum api dicatat pada obelisk, dan obelisk Luo Zeng mencatat lapisan pertama hukum ruang angkasa. Bocah ini memanjat sepertiga dalam periode waktu yang begitu singkat, yang menunjukkan bahwa ia telah memahami lapisan pertama hukum ruang angkasa sampai setengahnya. Seberapa cepat? Orang tua itu juga terdiam. Beberapa pejuang telah berada di sini untuk waktu yang lama, dan beberapa naga dan orang-orang dari batas bawah bahkan telah tinggal di sini selama setengah tahun, 1 tahun, dan bahkan lebih lama, karena kesempatan untuk memahami obelisk dapat dipenuhi. Dengan obelisk, kecepatan memahami kekuatan hukum memang akan meningkat banyak, tetapi ini adalah kekuatan hukum antariksa. Orang tua itu belum pernah melihat orang yang naik begitu cepat. Hanya ada satu penjelasan. Bocah ini telah menyadari kekuatan hukum antariksa dan telah mencapai kesuksesan kecil, sehingga dia bisa memanjat begitu cepat. Lelaki tua itu merasa telah menemukan alasan untuk diyakinkan. Ketika dia berhenti, aku seharusnya tidak bisa memanjat. Jika anak ini memiliki peluang besar di batas bawah, ia telah menyadari banyak kekuatan hukum ruang angkasa. Ini juga masuk akal untuk memanjat dengan begitu cepat. Hanya ada penjelasan seperti itu, yang dapat menjelaskan mengapa Luo Zeng begitu cepat. Apa yang orang tua itu tidak jelas adalah bahwa Luo Zeng memang menyadari kekuatan hukum ruang angkasa, tetapi sepenuhnya dipahami secara kebetulan, dan itu tidak bisa dikatakan lengkap dan koheren. Ketika Luo Zeng naik ke jarak sekitar 10 kaki, tolakan ruang menjadi kuat lagi, tidak hanya kuat, tetapi Luo Zeng bahkan bisa merasakan perasaan yang tajam. Ruang di tengah obelisk ini lebih kuat dan tidak bisa di Luo Zeng berhenti memanjat ke atas dan terus memahami kekuatan hukum pada obelisk. Pada saat ini, Luo Zeng telah melampaui sebagian besar prajurit di obelisk, dan hanya ada beberapa orang di atas kepalanya. Pada saat ini, tatapan lelaki tua itu telah memperhatikan Luo Zeng, dan dia ingin membuktikan tebakannya. Pada saat ini, ada beberapa orang yang berjalan di sebelah pria tua itu, tetapi seorang pria paruh baya datang dengan beberapa prajurit muda. Pria paruh baya itu melihat pria tua itu,
dan dia tersenyum dan berkata, "Wei Elder, kamu telah menerima beberapa murid elit kali ini." Alis penatua Wei tiba-tiba berkerut dan menjawab dengan dingin, "Tidak ada, mungkin Anda punya waktu ini." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata kepada beberapa orang muda di belakangnya, "Murid-murid orang Long Mai di batas bawah Dazongmen baru saja naik. 4 orang harus bisa menilai elit. Hei, di antara 4 orang muda, 2 pria dan 2 wanita, semuanya didasarkan pada ekstrem." Para dewa orang paruh baya mengatakan ini, dan mereka semua menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Penatua Wei memandangi 2 pria dan 2 wanita itu. Keempat orang ini harus menjadi kekuatan besar di batas bawah naga. Baik itu sedang diperbaiki atau fondasinya sangat padat, bahkan konsentrasi darahnya sangat kuat. Kulit Wei Chang tersenyum dan berkata, "Itu ucapan selamat untuk Anda, Zhao Wei. Saya harap mereka semua bisa menjadi elit." 2 kata terakhir, Penatua Wei hampir meludahkan giginya. Para penatua Wei, identitas orang-orang ini adalah pendatang dari orang-orang Long Mai. Sekte juga milik departemen, dan ada juga kompetisi dan tugas. Zhao Wei mengarah ke beberapa prajurit berbakat, dan di depan Wei Elder secara alami tidak bahagia. Namun, prajurit muda ini tidak melihat wajah penatua Wei. Salah satu prajurit muda juga tersenyum pada para penatua Wei. "Penatua ini, lalu pinjam kata-katamu." "Hei," kata penatua Wei, wajahnya suram, dan dia terlalu malas untuk memperhatikan para junior ini. Matanya sekali lagi tergerak ke Luo Zeng. Dia masih ingin melihat apa yang sedang dilakukan Luo Zeng. Pada saat penatua Wei mendapatkan kembali tatapannya, dia tidak bisa menahan diri. Untuk apa, bagaimana anak ini naik lagi? Baru saja dia jelas melihat bahwa Luo Zeng dicegah oleh tolakan ruang angkasa dan tidak bisa memanjat obelisk. Siapa yang tahu bahwa dia memiliki beberapa kata dengan Zhao Wei? Luo Zeng sebenarnya mulai naik dengan cepat. 2 kaki, 5 kaki, 10 kaki. Mata Luo Zeng telah naik ke bagian atas obelisk. Pada obelisk hukum ruang angkasa ini, jiwa Luo Zeng naik tertinggi. Dia dapat memahami seberapa cepat kecepatan hukum bisa begitu cepat. Wajah penatua Wei adalah tampilan yang luar biasa. Meskipun kekuatan aturan-aturan ini pada obelisk hanya lapisan pertama, kekuatan hukum selalu sulit untuk dipahami, belum lagi hukum ruang pada obelisk. Jika anak ini benar-benar naik atas pemahamannya sendiri, ia harus memenuhi syarat untuk menghakimi elit. Benar, anak ini juga harus menjadi pejuang yang tertarik pada dirinya sendiri. Ketika penatua Wei menampar kepalanya, dia hampir melupakan ini karena Luo Zeng tidak memiliki darah naga nyata di tubuhnya. Ini adalah indikator yang secara khusus disetujui oleh pemilik kota. Wei penatua juga mengeluh karena membuang setetes darah naga sejati, tetapi Luo Zeng memang Wei. Para tetua memimpin, tapi dia benar-benar mengabaikan Luo Zeng sebelumnya. Zhao Wei melihat keterkejutan Wei, matanya juga melihat ke monumen batu tidak jauh, mencatat bahwa jiwa Luo Zeng telah naik ke tingkat atas dari obelisk. Mulutnya sedikit miring, menunjukkan sarkasme, dan kemudian beberapa pejuang muda di belakangnya berkata, "Anda juga harus memahami kekuatan hukum pada obelisk. Saya sudah mengatakannya tentang hal yang sama. Anda memanjat untuk memahaminya." "Dimengerti, Penatua Zhao." Salah satu prajurit tersenyum dan berkata, "Saya juga memilih tugu undang-undang antariksa." Zhao Yai tersenyum dan melambaikan tangan, "Pesanlah Moon Mania, pergi. Dengan bakatmu, melampaui anak teratas hanya sekejap mata." Ini disebut buku prajurit gila mengangguk, berjalan di bawah obelisk dan duduk, jiwanya dengan cepat melekat pada obelisk. Jiwa bulan hanya menempel di atas, menuju obelisk tingkat atas naik cepat. Hampir tidak ada pemberhentian, dan prajurit berikut akan dilampaui satu per satu. Haha, kegilaan buku ini di batas bawah akan memiliki lebih dari setengah lapisan pertama hukum antariksa. Obelisk ini terlalu sederhana baginya, kata Zhao sambil tersenyum. Melihat kegilaan buku dengan cepat mendekati Luo Zeng, ada kecenderungan untuk melampaui Luo Zeng, dan wajah penatua Wei telah tenggelam. Buku kegilaan hampir tidak menemui perlawanan sedikit pun, sepanjang jalan, seolah-olah ruang tolakan pada obelisk ini baginya, tidak ada umum. Pada saat ini, Luo Zeng masih menatap garis pada obelisk,
memahami kekuatan hukum, dan tidak menanggapi kegilaan buku yang dengan cepat mendekatinya. Segera, kegilaan buku telah datang ke sisi Luo Zeng, samar-samar menatap Luo Zeng, matanya mengungkapkan mata yang provokatif. Luo Zeng hanya terkejut melihat ke belakang, tetapi dia tidak berharap bahwa dia terlibat dalam persaingan antara Wei dan Zhao dan Wei, atau mereka tidak dapat memahami hukum ruang. Kegilaan buku itu terus menanjak hingga dia menaiki puncak kepala Luo Zeng. Setelah dia lebih tinggi dari posisi Luo Zeng, dia berhenti dan berbicara dengan Luo Zeng. "Hei, nak, bisakah kamu tidak seperti kura-kura? Apakah masih ada yang diam? Dari mana asal idiot ini?" Alis Luo Zeng berkerut, tetapi dia tidak memperhatikan kegilaan buku itu, masih berkonsentrasi pada memahami kekuatan hukum. Siapa yang tahu bahwa setelah buku naik, dia bahkan turun dan berkata kepada pengikut Luo Zeng, "Saya berbicara dengan Anda tidak mendengarnya." Kegilaan buku ini juga merupakan fokus dari kekuatan besar di batas bawah. Dari kecil ke besar, juga digunakan sepanjang waktu. Tidak baik melihat Luo Zeng sepenuhnya mengabaikan hatinya sendiri. "Tidak bisakah kamu naik turun seperti monyet?" Luo Zeng akhirnya tidak bisa membantu tetapi berkata dengan wajah hitam. "Kamu harus memiliki keterampilan ini ketika kamu naik turun. Kamu akan melampaui aku jika kamu memiliki kemampuan." Bulan buku mencibir. Luo Zeng tidak lagi berbicara, masih menatap obelisk. Dia terlalu malas untuk memperhatikan provokasi yang membosankan ini, belum lagi fakta bahwa dia memanjat obelisk untuk memahami hukum ruang, tidak untuk membandingkan dengan yang lain. Melihat bahwa Luo Zeng mengabaikan dirinya sendiri, kegilaan buku itu juga terasa sedikit membosankan, dan kemudian naik. Namun, dia memanjat sejauh 2 kaki dan berhenti, karena dia memahami kekuatan lapisan pertama ruang. Dia menyadari pemahaman baru, kalau tidak dia akan berada di obelisk. Penangkalan ruang memberikan peluru ke bawah. Tentu saja, kegilaan buku ini sangat percaya diri tentang dirinya sendiri. "Saya percaya bahwa lapisan pertama undang-undang ruang angkasa akan sepenuhnya dipahami dan tidak akan memakan banyak waktu." Pada saat ini, kemuliaan mata Luo Zeng melintas, dan kemudian naik ke atas. Buku kegilaan awalnya direncanakan untuk berhenti, dan kemudian naik aturan tentang obelisk dan kemudian naik jijik ruang. Dia merasa sekarang semakin kuat dan kuat, jika dia naik lagi, kemungkinan akan dijawab oleh tolakan ruang. Tetapi ketika Luo Zeng mulai memanjat, kegilaan buku tidak bisa menahannya. Dia sombong. "Saya tidak tahu dari mana anak itu berasal. Mengapa dia naik lebih tinggi dari dirinya sendiri?" Jadi Luo Zeng pindah, kegilaan buku mengikuti. Saat ini, ada jarak 8 atau 9 kaki dari puncak obelisk, kecepatan panjat tidak lambat. Luo Zeng memanjat dengan sangat mudah, dan setelah memahami hukum ruang angkasa di bagian atas obelisk, gaya tolak spasial tampaknya hanya kekuatan lunak untuk Luo Zeng Lai, dan dia sama sekali tidak memiliki pengaruh padanya. Sebaliknya, kegilaan buku itu mengerikan. Jika tak satu pun dari mereka yang menaiki obelisk, pemahamannya tentang hukum ruang jauh lebih kuat daripada Luo Zeng, tetapi sekarang ujung atas obelisk sudah menjadi miliknya. Batas itu, menurut alasan, harus berhenti untuk memahami hukum. Tetapi kehilangan kepada anak di sebelahnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima, jadi buku yang gila saat ini hanya bisa menggigit giginya dan memanjat, memaksa tolakan ruang untuk menghalangi. Saat ia naik semakin tinggi, tolakan ruang ini semakin kuat, dan kegilaan buku semakin sulit. Pada obelisk, tubuh kegilaan buku telah naik ke warna hati babi, dan keadaan meditasi telah bergetar. Sebaliknya, Luo Zeng masih tak bergerak, duduk bersila dan halus. Pada akhirnya, keduanya naik ke puncak obelisk hampir bersamaan, hanya 3 kaki jauhnya dari atas obelisk. Tapi tak satu pun dari mereka bisa bergerak maju, karena jiwa mereka berdua merasakan hambatan tak terlihat di atas mereka. "Ini adalah penghalang ruang. Sepertinya kamu harus berhenti lagi." Luo Zeng Yi menatap matanya. Diperkirakan dia masih perlu memahami hukum ruang untuk menembus penghalang ruang ini. Itu bukan apa-apa untuk Luo Zeng. Dia memiliki banyak hukum ruang untuk dipahami, bahkan di pada ketinggian ini,
Tolakan ruang tidak terlalu banyak memberi tekanan pada Luo Zeng. Namun, kegilaan buku itu mengerikan. Dia mengandalkan jiwanya yang keras dan bersikeras. Dia berharap untuk bergegas ke puncak monumen, tetapi bagaimana dia bisa menghadapi penghalang ruang angkasa yang tiba-tiba? Penghalang ruang tipis ini seperti Scorpio, dan jelas mustahil untuk menyerbunya dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, ia hanya dapat memahami hukum ruang di bawah kekuatan menjijikan spasial yang kuat, dan tidak ada cara lain. Luo Zhenghao melekat pada sisinya dengan pandangan licik, dia melihat buku itu dan menyipitkan matanya, menggelengkan kepalanya, dan senyum tipis di wajahnya terus memahami hukum ruang. Senyum tipis inilah yang hampir membuat buku itu marah. Di bawah obelisk, wajah penatua Wei juga dipenuhi dengan senyum bahagia, dan tersenyum. Darah anak lelaki ini tipis, tetapi pengertiannya luar biasa. Tampaknya kita dapat menambahkan elit di Istana Long Yuan. Orang-orang Long Mai milik para penatua Wei adalah Istana Long Yuan. Naga dan pasukan ras manusia milik Zhao Wei disebut Kuil Yanlong. Sebaliknya, wajah Zhao Wei jelek. Bagaimana bisa Zhao Wei tidak melihat situasi di obelisk? Kegilaan buku dari obelisk ke kecepatan berikutnya cepat, tetapi itu bukan kinerja kegilaan buku orang biadab, itu karena bulan buku gila di batas bawah untuk memahami banyak aturan ruang, secara alami mampu mengatasi obelisk ruang menjijikan. Jika kegilaan buku dapat menstabilkan amarah, dan perlahan-lahan memahami bagian atas obelisk, mungkin tidak sulit untuk memanjat puncak monumen, tetapi buku itu penuh kegilaan, menggigit gigi dan anak. Sekarang saya memasuki situasi yang memalukan dan menatap keengganan ruang yang sedemikian kuat untuk memahami hukum ruang. Apakah ini hal yang bodoh untuk dilakukan? Untuk pemikiran kedua tetua di bawah ini, Luo Zeng tidak mengetahuinya, dia hanya tenang dan diam-diam merasakan aturan ruang pada obelisk. Jika Anda ingin langsung menembus penghalang ruang ini, jelas tidak mungkin untuk memanjat bagian atas monumen. Rintangan ruang ini juga harus dibuat sesuai dengan aturan tertentu dalam ruang. Jika Anda dapat memahaminya, Anda harus dapat mengebor secara langsung. Selain memahami aturan, Luo Zeng juga mencoba menggunakan jiwa untuk menyentuh penghalang ruang di atas. Seperti yang diduga Luo Zeng, penghalang ruang ini juga merupakan ruang yang independen. Jika kamu memahami lapisan hukum antariksa ini, apakah itu berarti kamu dapat melakukan perjalanan ulang-alik melalui ruang? Memikirkan hal ini, Luo Zeng tiba-tiba bersemangat. Hukum ruang, awalnya yang paling kuat dari hukum asli, waktu adalah raja, ruang adalah rasa hormat, yang meletakkan kekuatan kedua prinsip ini. Di antara domain kelas menengah yang luas, ada banyak jenius yang memahami berbagai hukum asal, dan ada lebih banyak orang yang memahami berbagai niat yang diperluas, tetapi tidak ada banyak pejuang yang telah mencapai prestasi dalam hukum antariksa dan hukum waktu. Sama seperti langkah ajaib dari mimpi besar, itu sebenarnya adalah aplikasi paling mendasar dari hukum ruang. Metodenya adalah mengguncang ruang di sekitarnya dengan kekuatan kekerasan, dan membiarkan ruang berada dalam keadaan tidak stabil. Pada saat ini, ruang akan menghasilkan gambar garis hitam di jalan menuju pengadilan. Ini adalah tanda keruntuhan ruang. Mimpi besar orang sungguhan dapat menggunakan garis-garis hitam ini untuk bergerak. Tubuhnya tidak dapat diprediksi, dan itu sangat tidak dapat dipahami, sehingga disebut langkah fantasi, bahkan Tuhan dapat dibingungkan. Sebenarnya, ini adalah aplikasi paling mendasar dari hukum antariksa di lapisan pertama hukum antariksa. Aplikasi semacam ini tidak maju, Luo Zeng juga dapat, dalam uji coba jalan, Luo Zeng telah mencoba berkali-kali, tetapi Luo Zhengyuan tidak memiliki kekuatan mengerikan dari mimpi besar orang sungguhan, dapat menggunakan sarana besar untuk membuat ruang tidak stabil, untuk menciptakan ini garis hitam. Jika Luo Zeng memahami undang-undang tentang obelisk ini, ia tidak membutuhkan sarana ini, dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dalam jarak pendek. Kemampuan seperti itu, yang membuat Luo Zeng tidak bersemangat. Jadi sekarang satu-satunya masalah yang ditinggalkan oleh Luo Zeng adalah bagaimana melewati penghalang ruang transparan ini melalui hukum ruang yang ia pahami.
Luo Zeng ada di sini untuk menyerap aturan ruang angkasa pada obelisk. Buku bulan depan gila dan tidak bisa menahannya. Akhirnya, aku mengerti bahwa aku akan bertarung lagi, dan aku yakin aku akan menderita. Nasib akhir masih akan tetap muncul oleh obelisk. Meskipun cedera jiwa tidak terlalu rumit untuk kegilaan buku, fitur yang paling menonjol adalah bukan penguasaan hukum ruang angkasa, tetapi jiwanya. Terlebih lagi, berbagai obat mujarab dalam kekuatan besarnya, bahkan jika arwahnya rusak, jangan terlalu khawatir, tetapi ia tidak selalu mendapati dirinya bersalah, apalagi jatuh dari obelisk itu terlalu memalukan. Setelah bertahan beberapa saat, kegilaan buku akhirnya menuruni obelisk, atau lebih baik untuk memahami sedikit. Anak ini hanya unggul dalam hukum antariksa, dan ada banyak peluang untuk mengalahkannya. Dia. Pada saat ini, Luo Zeng telah benar-benar tenggelam dalam hukum ruang angkasa, menatap garis-garis pada obelisk, dan bahkan buku bulan pergi dengan gila, dia tidak tahu. Dalam keadaan ini, ingatan akan hukum ruang dalam benaknya, seolah-olah air umumnya berkumpul bersama, seperti teka-teki, sepotong demi sepotong. Ketika ingatan semua hukum ruang cenderung lengkap, dia melihat penghalang ruang di atas kepalanya lagi, dan wajahnya menunjukkan senyum percaya diri. Penghalang angkasa. Aku bisa menghancurkan. Setelah mengatakan bahwa Luo Zeng bahkan tidak menempel pada obelisk, tetapi melepaskan tangannya dan membanting ke atas. Penghalang ruang ini sulit dipecahkan dengan kekuatan kasar, bahkan lebih mustahil untuk menggunakan jiwa untuk membuka. Namun, Luo Zeng tidak mencoba untuk memecahkan penghalang ruang angkasa. Jiwanya seperti ikan di air. Dia langsung mengebor penghalang ruang angkasa dan akhirnya menginjakan kaki di atas obelisk. Penatua Wei tersenyum samar, dalam waktu kurang dari 3 jam, dari sepenuhnya mengabaikan hukum ruang hingga sepenuhnya memahami aturan lapisan ruang pertama, kata elit tidak cukup untuk menggambarkan bakatnya, hehe. Tidak kurang dari 3 jam mendengar kata-kata penatua Wei, hati Zhao Yeu juga diam-diam takut. Meskipun obelisk itu diukir dengan hukum ruang angkasa yang sudah jadi, Anda tidak perlu menjelajahinya sedikit. Tetapi anak ini juga terlalu mempesona, bukan? Yang mana batas bawahnya? Sama seperti penatua Wei masih mengagumi, tiba-tiba, obelisk sekitarnya bergetar pada saat yang sama. Setiap obelisk terus bergetar, seolah-olah gempa bumi terjadi, tetapi di sini, bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Ketika penatua Wei bingung, dia melihat puncak dari semua obelisk, dan kekuatan hukum sebenarnya dikumpulkan menuju Luo Zeng. Ini, baptisan hukum mata para sesepuh sudah bulat. Obelisk ini sudah sangat tua, dan mereka adalah orang-orang perkasa dari keluarga naga sejati. Mereka diukir dengan perasaan mereka sendiri tentang hukum. Prajurit yang telah bangkit di batas bawah tidak dapat dibandingkan dengan warisan naga nyata dalam sentimen hukum, jadi obelisk ini akan ditempatkan di sini untuk pencerahan para pejuang dari dinasti rendah. Ada banyak jenis aturan, tetapi aturan paling dasar adalah hukum api, aturan angin, aturan waktu, aturan ruang, dan lain-lain. Aturan yang telah berkembang sangat banyak. Misalnya konsep gunung pegunungan sebenarnya adalah hukum bumi. Evolusi, misalnya, hukum surga adalah aturan yang dipelajari oleh para pemurni dari hukum surga dan emas. Setiap prajurit memiliki tingkat afinitas yang berbeda untuk hukum tersebut. Sebelum Luo Zeng memilih hukum ruang angkasa untuk dipahami, para tetua Wei berpikir bahwa hukum ruang angkasa Luo Zeng memiliki tingkat afinitas yang tinggi, sehingga hukum ruang kultivasi bisa seperti bebek. Tetapi melihat pemandangan ini di depannya, penatua Wei mendapati dirinya salah, dan kesalahan itu sangat keterlaluan. Semua orang, termasuk mereka yang terikat pada obelisk, mengalihkan perhatian mereka ke atas obelisk undang-undang antariksa, melihat pemandangan di depan mereka. Bahkan penatua Wei bingung untuk sesaat, hanya untuk memahami bahwa adegan ini adalah baptisan hukum yang legendaris. Adapun orang lain, mereka bahkan belum pernah mendengar kata ini, jadi mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Apa itu? Hanya menyaksikan obelisk terus bergetar, dan obelisk terus-menerus memiliki kekuatan hukum untuk pergi ke Luo Zeng. Hal-hal yang lebih disayangkan, dengan goncangan obelisk,
Beberapa jiwa prajurit dalam keadaan terbatas dikejutkan oleh obelisk, yang hanya dapat dianggap sebagai cedera yang tidak disengaja. Sebagian besar prajurit hanya mematikan untuk menyerap jiwa mereka sendiri. Di obelisk menatap visi di depannya. Karena orang tua Wei dapat mengerti, Zhao Wei secara alami memahami adegan ini di depannya. Pembaptisan hukum. Saya tidak tahu berapa tahun, saya belum pernah melihatnya. Baptisan hukum tidak meningkatkan kekuatan seorang pejuang, bahkan setelah menerima baptisan hukum, itu tidak akan meningkatkan kekuatan dan kultivasi Luo Zeng, tetapi itu dapat meningkatkan kedekatan hukum Luo Zeng. Militer secara alami akan memiliki afinitas terhadap hukum tertentu. Beberapa personil militer memiliki afinitas yang kuat terhadap hukum sistem guntur. Beberapa personil militer sensitif terhadap sistem angin, dan Luo Zeng hanya menyadari hukum ruang angkasa melalui transmisi ruang. Kekuatan itu, yang menunjukkan bahwa ia memiliki afinitas tinggi terhadap hukum antariksa. Namun, setelah pembaptisan Luo Zeng oleh hukum, afinitas untuk hukum apapun akan sangat meningkat, artinya, aturan penanaman Luo Zeng dan hukum api tidak akan terhalang. Hal semacam ini, bagi banyak pejuang, adalah sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Zhao Wei dan Penatua Wei telah berada di sini selama bertahun-tahun sebagai penatua. Mereka hanya pernah mendengar hal seperti itu, tetapi mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Tanpa diduga, adegan ini terjadi pada Luo Zeng. Bulan buku dengan marah menempel pada obelisk, sepasang mata menatap Luo Zeng pada obelisk, penuh mata, tidak yakin. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Luo Gong menjadi fokus penonton saat ini. Bukunya gila dan mulia, dan dia dilahirkan dengan darah bangsawan. Darah naga asli di dalam tubuh jauh lebih kaya daripada leluhur keluarganya. Momen dari kelahiran adalah fokus, dari kecil ke besar, selama ia muncul, mata iri akan ada di sekitarnya. Pada usia 20, ia dikirim ke stasiun naga, terbang di atas batas atas dan memasuki naga. Ras manusia adalah salah satu ras besar nyata. Buku asli bulan itu dengan gila berpikir bahwa bahkan di Dragon Maiden, itu juga kebanggaan langit, hal yang sama akan menjadi pujian dan kecemburuan, tetapi dia tidak berharap bahwa dia baru saja muncul, belum punya waktu untuk menunjukkan bakat metamorfosisnya. Mereka menemukan milik mereka sendiri, pusat perhatian diambil oleh pemuda di depannya. Bagaimana ini bisa membuat buku kegilaan menanggung? Tapi sekarang, bahkan obelisk undang-undang ruang angkasa ini tidak dapat naik. Kualifikasi apa yang harus dia bicarakan? Bulan buku menggigit giginya, secara paksa menolak ketidakbahagiaan di hatinya, dan menerangi kekuatan hukum pada obelisk itu. Ia juga memiliki hati yang tidak kalah bagi siapapun. Berdiri di puncak obelisk, Luo Zeng diam-diam menerima baptisan kuasa hukum. Kekuatan hukum-hukum ini terus-menerus mencuci jiwa Luo Zeng, tetapi Luo Zeng sendiri tidak memiliki perasaan sedikit pun, tetapi dengan erosi kekuatan hukum, Luo Zeng merasa ada hubungan antara dirinya dan para obelisk itu. Harus dikatakan bahwa dia telah menghubungi kekuatan hukum-hukum itu. Sepertinya, para obelisk ini memanggil diri mereka sendiri, gumam Luo Zeng. Setelah kekuatan hukum ini berhenti mencuci Luo Zeng Cai mengambil jiwanya kembali ke tubuhnya dan membuka matanya. Luo Zeng berdiri dari tanah. Ini, teman kecil, aku belum mendengar namamu. Pada saat Luo Zeng berdiri, Penatua Wei berubah menjadi semilir angin, wajahnya tersenyum, sikapnya adalah sangat berbeda. Sebelumnya, Penatua Wei tidak menganggap Luo Zeng sebagai satu hal, lagi pula, Luo Zeng bukan suku dari keluarganya, dia hanya bisa mendeteksi darah naga di tubuhnya. Penumpang gelap semacam ini biasanya dikirim ke penjara selama ribuan tahun. Hanya karena pemilik kota menyambutnya, Wei Elder menggunakan perkecualian untuk darah naga sungguhan. Luo Zeng Cai nyaris tidak dianggap sebagai anggota orang-orang Long Mai. Aku bahkan tidak tahu namanya. Teman kecil itu, kamu tidak bisa menjadi orang dari istana Long Yuanmu. Hei, teman kecil ini, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami di Dragon Hall? Naga dan kuil keluarga 936, di 1300 istana, kuil Yanlong kami cukup untuk peringkat di 200 pertama.
Jika itu adalah kuil naga api kami, Xiaoyo, masa depan Anda tidak terbatas. Kata Zhao Nei dengan senyum di wajahnya. Zhao Nei tidak menyadari potensi dan bakat Luo Zeng, dan kultivasi Luo Zeng tidak terlihat seperti Zhao Nei, tetapi dengan pembaptisan hukum, Zhao Nei harus memenangkan Luo Zeng dalam hal apapun. Lagi pula, Luo Zeng, setelah pembaptisan hukum, memiliki afinitas yang kuat untuk semua peraturan kelas, dan tidak akan menemui hambatan dalam praktik berbagai departemen di masa depan. Zhao Yai ada di sini untuk menjemput orang-orang seni bela diri di sini. Bagaimana dia tidak bisa memahami hal-hal ini dengan matanya? Ketika kata-kata Zhao diucapkan, wajah Wei tiba-tiba suram dan berkata dengan dingin, Zhao Yai, teman kecil ini telah mengkonsumsi darah nagaku di istana Long Yuan. Kamu begitu berani untuk menggali orang. Bukankah terlalu buruk untuk menempatkan istana Long Yuan di mataku? Oh, tidak heran, naga asli dalam tubuh teman kecil ini sangat lemah, ternyata Anda istana Long Yuan memberinya setetes darah naga sejati. Istana Long Yuan yang baik dan murah hati. Zhao Xiao tersenyum, ini Xiaoyo, jika kamu bergabung denganku di Aula Yanlong, aku akan memberimu 10 tetes darah naga asli. Bagaimana kamu melihatnya? Jangan dengarkan dia, istana Long Yuan kita tidak begitu pelit. Atas namaku, aku akan melaporkannya padamu. Apa darah dari 10 naga Wei Elder tidak mau menunjukkan kelemahan? Luo Zeng juga terdiam. Bahkan, dari sudut pandangnya sendiri, kali ini ia memasuki penerbangan Senglong Tai ke dunia naga nyata, dan tidak ingin bergabung dengan pasukan apapun, tetapi aturan jaringan naga ini begitu, Luo Zeng sendiri tidak bisa menahan. Setelah menjalani uji coba di sini, Luo Retribusi secara alami akan memilih untuk kembali ke domain tengah. Di domain tengah, ia masih memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Yang paling penting adalah ia ingin menyelamatkan Luo Wei. Saya tidak berharap itu baik sekarang, tapi saya benar-benar menggelar adegan merampok orang. 10 tetes darah naga sungguhan, hanya setetes, biarkan Luo Zeng merasa bahwa darahnya telah berubah secara dramatis. Jika 10 tetes, aku takut perubahan itu akan semakin besar. Pada akhirnya, Luo Zeng mengangguk kepada para penatua Wei dan berkata, penatua ini, nama saya Luo Zeng, saya juga sedang terburu-buru, dan saya lupa untuk menuntut nama saya, itu juga saya kasar. Di bawah jawaban Luo Zeng, para tetua Wei tiba-tiba melepaskan hati mereka, dan senyum di wajah mereka tebal. Itu tidak kasar, Luo Zeng, nama bagus. Karena Anda melewati obelisk, Anda cukup beruntung untuk masuk. Elit dapat menerima putaran persidangan berikutnya. Tetapi Anda baru saja menerima baptisan hukum, Anda juga dapat memilih untuk mencerahkan aturan obelisk lain, itu tergantung pada Anda. Saya pertama kali belajar kekuatan beberapa hukum lain, kata Luo Zeng cepat, dan dia menyadari bahwa hukum itu terus-menerus mencuci tubuhnya, yang pada awalnya disebut hukum baptisan. Pada saat pembaptisan hukum, Luo Zeng memiliki dorongan untuk menerangi beberapa obelisk lainnya, dan sekarang ia secara alami akan menangkap peluang ini. Luo Zeng dan Wei Elder bertanya dan menjawab Zhao Hao, tetapi dia tidak melihat wajah Zhao Yan mendung. Apakah itu istana Long Yuan atau kuil Yanlong? Itu adalah cabang dari naga Maizu. Bagi Luo Zeng saat ini, itu adalah keberadaan yang bisa diharapkan dan tidak ada habisnya. Bahkan jika itu adalah istana Long Yuan, tidak ada kerugian bagi Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng sangat peduli untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Karena dia memiliki ketertarikan pada hukum lain, kesempatan untuk mencerahkan obelisk lain tidak akan terlewatkan. Luo Zeng berjalan mengelilingi obelisk selama beberapa putaran. Kali ini ia memilih obelisk yang mencatat hukum sistem kebakaran. Hampir tanpa ragu, Luo Zeng duduk di bawah obelisk. Pada saat yang sama, persaingan untuk Tang Long Tai di tengah lapangan telah mencapai tahap sulit. Mengenai kepemilikan Senglong Tai, masing-masing sekte akan secara alami mengemukakan beberapa kebenaran, bahkan jika itu tidak masuk akal, itu haruslah kuat. Selain itu, ada semakin banyak kekuatan yang dibaurkan. Bahkan beberapa pejuang independen yang berada dalam perampokan virtual ingin masuk dan berbagi sepotong kue.
Meskipun para pejuang independen itu tidak memiliki sekte, mereka juga memiliki keturunan dan keturunan, apalagi kekuatan perampokan dan pembentukan sekte baru bukanlah hal yang sangat menyusahkan. Kontroversi untuk berdebat, hasil akhir, atau pasti menuju ke langkah terakhir, siapa yang kuat, siapa Long Tai ini. Mereka tidak jelas. Bagi kebanyakan orang, Seng Long Tai sebenarnya adalah jalan yang tidak dapat kembali. Selama mereka memasuki Seng Long Tai, mereka akan ditahan selama ribuan tahun oleh keluarga naga, bahkan kehidupan monster-monster tua di dunia Rachel Yuan panjang, tapi berapa ribu tahun mereka bisa dihambur-hamburkan? Untungnya, pada kesempatan kenaikan Luo Zhengfei, King Long mengutak-atik para dewa di panggung Tanglong, dan kemudian seseorang masuk ke lantai 6 Tanglong Tai dan memulai transmisi melingkar para dewa. Satu-satunya hasilnya adalah ia dipromosikan menjadi naga buang, untuk tidak terbang. Jika itu karena seorang Tanglong Tai membiarkan banyak orang Zhongmen bertarung, dan bahkan meluncurkan perang Zhongmen, tidak masuk akal untuk menjadi irasional. Pada akhirnya, masalah ini masih diselesaikan oleh World Business Alliance. Meskipun aliansi bisnis dunia bukan kekuatan Zhongmen, kekuatannya tidak kalah dengan Zhongmen manapun. Yang lebih penting adalah bahwa World Trade Union memiliki hubungan yang baik dengan sekte-sekte utama. Hanya ketika mereka mengusulkan sebuah rencana, sengketa dapat diselesaikan. Rencana aliansi bisnis dunia sangat sederhana. Pertama, stasiun naga akan diangkut kembali ke kota kiamat. Ini adalah markas aliansi bisnis dunia. Kemudian aliansi bisnis dunia memutuskan untuk mengadakan konferensi seni bela diri. Semua Zhongmen dan pejuang independen dapat berpartisipasi. Namun, partisipasi militer sangat terbatas, dan yang tertinggi tidak dapat lebih tinggi dari hari-hari awal para dewa, yaitu, militer di tengah sendan dan di atas tidak dapat berpartisipasi. Memenangkan tempat pertama dalam konferensi seni bela diri, Anda dapat mengambil stasiun naga, bahkan tempat kedua dan ketiga akan diberikan hadiah yang murah hati oleh World Trade Union. Faktanya, setiap 10 tahun atau lebih, Serikat Buruh Dunia akan mengundang konferensi seni bela diri besar di gerbang utama kerajaan tengah di kota Tianqi. Meskipun setiap konferensi seni bela diri, aliansi bisnis dunia akan menelan banyak biaya, tetapi di satu sisi, aliansi bisnis dunia dapat 4 produk besar, 5 produk Zhongmen mempertahankan hubungan yang baik, di sisi lain, juga dapat mengambil kesempatan untuk berteman baik dengan cuan muda gerbang utama. Ini juga merupakan alasan mengapa aliansi bisnis dunia dapat mendirikan pasar persegi di setiap sekte, karena inilah aliansi bisnis dunia dapat memiliki kekuatan semangat ilusi. Hanya kali ini konferensi seni bela diri 4 tahun lebih cepat dari jadwal, dan hadiah terakhir ditambahkan ke Leng Long Tai. Untuk proposal yang diajukan oleh aliansi bisnis dunia, banyak Zhongmen menerima proposal ini setelah dipertimbangkan. Jika Anda menentang rencana ini, saya khawatir itu bukan murid elit di bawah pintu, tetapi monster tua di Zhongmen. Pada saat itu, saya khawatir bahwa seluruh kelas menengah akan menjadi arang. Ini adalah harta yang bagus, tetapi tidak sepadan. Mereka melakukannya dengan care ini. Setelah Yundian, Xuemuya, Pavilion Xuanyin dan sekte-sekte lain menerima saran ini, World Business Alliance memulai persiapan di kota kiamat, dan berencana untuk mengadakan konferensi seni bela diri pusat 3 bulan kemudian. Di tengah-tengah domain, para pemuda dari semua lapisan masyarakat juga bersiap-siap. Jika mereka dapat membantu ruang leluhur mereka sendiri untuk mendapatkan stasiun naga, tidak ada keraguan bahwa itu adalah pencapaian besar. Di masa depan, sumber daya dari seluruh sekte mungkin akan miring ke arah mereka sendiri. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan tempat pertama, 10 besar memiliki penghargaan yang sangat besar. Dengan tulisan tangan dari aliansi bisnis dunia, hadiah ini mungkin adalah hal-hal yang monster-monster tua di dunia virtual akan menghangatkan hati. Di tengah-tengah domain, masalah ini sudah dikabarkan kata-kata rahasia beberapa monster tua yang belum pernah terlihat di dunia juga telah lahir, dan ingin berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Namun, Luo Zheng tidak tahu apa-apa tentang itu di kota terpencil di dunia nyata.
dia masih menerima pelatihan naga dan keluarga. Setelah pembaptisan hukum, Luo Zeng telah memperbaiki aturan tentang obelisk lain, tetapi Luo Zeng tidak secara sewenang-wenang memilih obelisk untuk didaki. Apakah itu hukum ruang atau hukum guntur, wilayah mereka dibagi menjadi 10 lapisan. Efek dari setiap lapisan hukum berbeda, tetapi semakin dalam pemahaman, semakin besar efeknya. Undang-undang yang dicatat pada obelisk ini hanya merekam lapisan pertama, yang merupakan level paling dimengerti. Obelisk yang ia pilih adalah obelisk guntur, api, tanah, angin, dan lain-lain. Yang mencatat hukum-hukum sumbernya. Hukum-hukum primitif ini hampir merupakan komposisi dari seluruh dunia material. Jika banyak latihan ingin berhasil, mereka harus berdasarkan hukum. Buat terobosan dan pahami aturan-aturan dasar ini tanpa merugikan diri sendiri. Setelah menghabiskan 3 hari, Luo Zeng memanjat obelisk satu demi satu, dan menyadari yang pertama dari hukum asli ini. Selain para obelisk yang mendokumentasikan kekuatan hukum asal, yang lain mencatat kekuatan hukum yang diperluas oleh hukum asal, dan Luo Zeng tidak memanjat. Misalnya, ada undang-undang tentang obelisk yang membuat Luo Zeng merasa sangat akrab. Pada obelisk, Luo Zeng dapat merasakan pedang yang kuat dan cahaya yang tersembunyi. Hukum obelisk dibuat oleh guntur. Hukum dan aturan sistem emas telah berevolusi. Seharusnya Dewi Cina mempraktikkan semangat pedang. Saya pikir beberapa kekuatan besar keluarga naga juga telah menumbuhkan semangat pedang. 3 hari untuk mendaki 9 obelisk. Kecepatan ini selain membuat Wei Chang Lao tertegun, tetapi juga membuat Zhao Wei tak tertandingi. Beberapa prajurit terbang ke dunia nyata dan akan tinggal di bawah obelisk ini selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Tidak semua personil militer memiliki afinitas hukum. Misalnya, beberapa prajurit yang mempraktikkan praktik dinasti Lei sangat perlu memahami hukum sistem Lei, tetapi afinitasnya sendiri terhadap hukum sistem Lei sangat buruk, sehingga kecepatan obelisk akan dipahami sangat lambat, butuh waktu lama untuk mendaki puncak monumen. Kasus yang paling ekstrem, bahkan seumur hidupnya tidak bisa sepenuhnya dipahami. Di antara para pejuang yang duduk di bawah obelisk ini, contoh-contoh seperti itu berlimpah ruah. Dalam 3 hari, Luo Zeng memahami kekuatan 9 hukum dasar, dan keterkejutan yang dibawa ke orang bisa dibayangkan. 3 hari kemudian, di bawah kepemimpinan Penatua Wei, pergilah ke daerah berikutnya. Penilaian kami tentang naiknya capung adalah hal pertama yang harus dilakukan. Pertama, menilai kekuatan hukum, karena hukum adalah hal yang paling penting bagi militer. Hanya setelah lewat, akankah pelatihan selanjutnya? Yang kedua adalah tentang pelatihan jiwa. Tetua Wei menjelaskan secara rinci kepada Luo Zeng, dan sekarang Penatua Wei sangat sabar, hampir tidak ada yang menjelaskan kepada Luo Zeng. Pelatihan jiwa, Luo Zeng sedikit mengangguk. Jiwa Luo Zeng belum dilatih secara sistematis. Faktanya, tidak ada kondisi seperti itu di wilayah timur. Jiwanya awalnya menerima peleburan misterius, dan mengolah keraming thorns, dan juga menelan banyak warna hitam. Esensi jiwa konjaj. Meskipun jiwa Luo Zeng masih lebih kuat dari sebagian besar prajurit ordo yang sama, perlu untuk melakukan pelatihan yang ditargetkan. Setelah tiba di tujuan, Luo Zeng melihat bola hitam aneh melayang di langit. Bola hitam sekitar 20 kaki secara langsung. Pada permukaan bola hitam, ada baut petir ungu, dan terlihat melalui permukaan bola hitam. Luo Zeng tampaknya melihat bahwa ada benda hitam yang terus bergulir. Dengan apa ini Luo Zeng tampaknya merasakan tekanan berat dari bola hitam. Tekanan ini bukan dari daging, tetapi dari tekanan tingkat jiwa. Penatua Wei berkata dengan lemah, ini adalah roh jahat, jiwanya telah mencapai jiwa perang, dan itu adalah jiwa Jasper, jiwa perang. Jiwa pertempuran Jasper. Luo Zeng sekilas. Luo Zeng sangat aneh dengan 2 kata yang dikatakan Penatua Wei ini. Dia tidak pernah terpapar dengan hal-hal ini di wilayah timur. Sebenarnya, ini tidak sulit untuk dipahami. Orang terkuat di wilayah timur hanya tingkat si Jingtian. Bahkan si Sentian tidak memiliki jiwa perang, apalagi jiwa Jasper. Untuk reaksi Luo Zeng, tampaknya dalam harapan Penatua Wei, jika kultivasi Luo Zeng adalah untuk mencapai situasi ilahi,
Mungkin dia juga dapat terkena konsep jiwa perang, tetapi Luo Zeng hanya bawaan dan belum pernah mendengarnya. Normal, namun, mengingat pertunjukan sebelum Luo Zeng, Penatua Wei tidak menanggapi ketidaktahuan Luo Zeng, tetapi menjelaskan secara rinci kepada Luo Zeng, yang disebut jiwa perang sebenarnya adalah jiwa kita, kecuali untuk beberapa ras khusus, jiwa dilahirkan dengan jiwa yang kuat. Apakah itu jiwa manusia atau jiwa ras lain? Ia sangat rapuh. Sekali jiwa dirusak, hanya kerusakan terkecil yang akan menjadi lesu. Jika lemah selama beberapa hari, ia akan menjadi idiot secara langsung. Jika jiwa dihancurkan, tubuh akan cepat mati. Tetapi jika jiwa cukup kuat untuk mencapai ranah tertentu, ia tidak hanya mampu menempatkan jiwa secara langsung dalam pertempuran, tetapi bahkan belajar dari tingkat jiwa dan terlibat dalam perang. Namun, ini membutuhkan jiwa untuk menjalani latihan keras dan harus melangkah ke perang-perang. Pertempuran perang. Bagaimana kita bisa melangkah mendengar kata-kata Penatua Wei? Lu Zeng juga sangat terpesona. Wei lama tersenyum dan tersenyum. Dia berkata dengan rasa superioritas, di batas bawah, Anda secara alami tidak memiliki kesempatan ini. Bahkan jika Anda menembus perang dan bahkan mencapai jiwa Jasper, itu juga didasarkan pada peluang dunia besar. Jiwa pejuang tidak pernah cukup kuat, tetapi jiwamu juga sangat baik dalam roh bawaan, dan bahkan dalam dewa, tidak terlalu banyak. Tapi jarak untuk memasuki pertempuran jiwa, masih perlu berolahraga. Karena jiwa Luo Zeng telah mengalami kalsinasi melting pot misterius, Luo Zeng masih sangat percaya diri tentang kekuatan jiwanya, tetapi dia sekarang mendengarkannya. Para tetua kesopanan Wei, implikasinya adalah bahwa kekuatan jiwanya tidak cukup. Lihat, meskipun Luo Zeng berpikir seperti ini, tetapi dia tidak depresi, kekuatannya sendiri tidak cukup, maka perlu untuk meningkatkan tanpa ragu-ragu. Wei Elder, bagaimana metode latihan ini di sini? Luo Zeng bertanya. Wei lama tersenyum dan menunjuk ke bola hitam besar dan berkata, suntikan jiwa Anda ke dalamnya, Anda akan mengerti. Jiwaku dimasukkan ke dalamnya. Luo Zeng lalu menggulungkan kepalanya dengan refleks yang terkondisikan. Para tetua Wei tidak bercanda, meskipun Luo Zeng tidak tahu seberapa kuat jiwa pertempuran Jasper itu, tekanan jiwa yang ditransmisikan dari bola hitam bukanlah kemampuan Luo Zeng untuk bersaing. Menurut perkiraan Luo Zeng, jika ia positif dengan binatang buas ini konfrontasi kebencian, saya takut akan dibunuh dalam sekejap. Jiwa Luo Zeng bukanlah jiwa Lin Chen. Melihat keprihatinan Luo Zeng, Penatua Wei hanya mengatakan, yakinlah, karena kami mengatur pelatihan semacam ini, tentu saja kami tidak akan membiarkan Anda mati, dan orang-orang militer lainnya juga berlatih di sini, mengatakan bahwa Penatua Wei menunjuk ke lingkaran prajurit di sekitar bola hitam. Jiwa para prajurit ini telah memasuki bola hitam, sehingga tubuh mereka duduk atau berbaring di sekitar bola hitam. Ke dalam pelatihan bola hitam juga merupakan kesempatan bagi para elit dari batas bawah orang-orang yang bangkit. Anda harus merawatnya dengan baik dan Anda akan mendapat banyak manfaat, kata Penatua Wei, dan kemudian Penatua Wei mengaku kepada bola hitam. Beberapa catatan di tengah. Setelah mendengarkan Penatua Wei, Luo Zeng tidak memiliki masalah. Dia mengangguk dan pergi ke bola hitam. Setelah duduk bersila, Luo Zeng mengeksplorasi jiwanya menuju bola hitam. Tepat setelah jiwa Luo Zeng baru saja memasuki bola hitam, saya menemukan jiwa saya di ruang gelap yang dipernis. Hanya melangkah ke bola hitam ini, jiwa Luo Zeng tiba-tiba merasakan sengatan keras, seolah-olah pada saat ini, ada pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya menusuk dirinya sendiri, menusuk jiwanya. Ini seperti telanjang dan tahan terhadap pembun beku, nyala api memanggang. Terkikik, gigi Luo Zeng bergetar, dan dia tidak di bawah kendalinya. Jiwa tanpa perlindungan fisik sangat rapuh. Meskipun jiwa Luo Zeng lebih kuat dari prajurit orde yang sama, ia tidak berubah dari atas, dan tidak bisa menahan rasa sakit ini sama sekali. Menahan rasa sakit yang parah, Luo Zeng melihat sedikit cahaya kekuningan di sekitar ruang yang dipernis hitam. Dalam tekanan semacam ini, Luo Zeng tidak bisa berpikir terlalu banyak, dan bergegas menuju cahaya. Semakin dekat dengan cahaya kuning muda, semakin Luo Zeng merasakan tekanan pada jiwa,
kehangatan cahaya, seolah-olah setumpuk api unggun di es dan salju, dan sebuah oasis di padang pasir. Ketika Luo Zeng mendekat, cahaya redup yang dilepaskan lampu, terus-menerus memperbaiki jiwa Luo Zeng. Sampai saat ini, Luo Zeng Cai melihat dengan jelas bahwa jiwa-jiwa banyak pejuang sedang menghangat di sekitar lampu minyak kecil ini. Di ruang gelap ini, lampu minyak kecil dihiasi dengan lampu minyak kecil. Lampu minyak kecil ini memancarkan cahaya lembut untuk melindungi jiwa para prajurit ini, dan tidak hancur oleh tekanan kuat. Di tengah-tengah ruang ini, roh jahat binatang buas besar dengan kuat ditetapkan oleh rantai yang dibentuk oleh kilat. Tekanan jiwa mengerikan ini ditransmisikan dari tubuh binatang itu. Dari waktu ke waktu, ada prajurit yang meninggalkan perlindungan lampu minyak kecil, menerima erosi jiwa-jiwa binatang buas dan roh-roh jahat, dan menghancurkan mereka. Mereka tidak dapat bertahan sampai mereka kembali ke lampu minyak kecil dan membiarkan lampu minyak kecil memperbaiki jiwa mereka. Metode pelatihan jiwa ini mirip dengan akuisisi awal Luo Zeng atas panci peleburan misterius dan latihan jiwa pertama. Jiwa terus-menerus hancur dan terus-menerus diperbaiki. Namun, rasa sakit Luo Zeng 100 kali lebih kuat daripada saat ini. Dan cahaya dari cahaya yang dilepaskan di tungku memperbaiki jiwa berkali-kali lebih cepat. Karena latihan itulah jiwanya Luo Zeng menjadi sulit. Ada banyak kesamaan dalam praktik dunia, dan hal yang sama berlaku untuk budidaya naga dan ras manusia. Jiwa terus-menerus dipukuli dan marah, dan itu akan menjadi sedikit lebih kuat, tetapi di batas bawah, tidak ada lampu minyak kecil untuk memperbaiki jiwanya sendiri, sehingga menghancurkan jiwanya sendiri pada akhirnya akan berubah menjadi idiot. Dengan lampu minyak kecil ini, situasi ini akan jauh lebih baik. Kesempatan kultivasi semacam ini dapat dipenuhi untuk Luo Zeng, dan Luo Zeng secara alami akan mengambil kesempatan untuk berlatih. Ketika jiwa Luo Zeng hampir pulih, dia bergegas keluar dari jajaran lampu minyak kecil. Dia hanya mengambil jajaran yang ditutupi oleh lampu minyak kecil, dan tekanan jiwa yang mengerikan sekali lagi menyapu jiwa Luo Zeng. Rasa sakit di jiwa tidak bisa diredakan dengan cara apapun. Itu hanya bisa ditanggung oleh kemauan keras. Banyak pejuang hanya bisa bersikeras pada 2 atau 3 napas di bawah gerusan jiwa ini. Kemudian mereka beralih ke lampu minyak kecil. Jalankan ke arah. Luo Zeng berdiri dengan kuat di tempat yang sama dan menahan dampak dari tekanan ini. Dalam waktu singkat, giginya mulai berderit lagi. Tolak Luo Zeng berkata pada dirinya sendiri. Nafas. 2 napas. 10 napas. Pada saat ini, jiwa Luo Zeng sudah penuh dengan lubang, seperti jaket kapas yang rusak, dan ada setrum di benaknya. Kembali sampai Luo Zeng merasa akan pingsan, dia kembali ke cahaya lampu minyak kecil. Di bawah lampu kuning, jiwa Luo Zeng mulai sedikit membaik. Baru, apakah kamu ingin bertarung di sebelah lampu minyak kecil? Seorang prajurit tersenyum. Prajurit-prajurit ini telah mengalami kehancuran tekanan jiwa, dan mereka sangat jelas tentang rasanya. Mereka melihat bahwa Luo Zeng memiliki 10 napas untuk pertama kalinya, dan dia sedikit malu ketika dia terkejut. Beberapa dari mereka masuk untuk sementara waktu. Mereka semua hanya bisa bersikeras pada waktu 4 atau 5 napas, tetapi Luo Zeng dapat bertahan sampai 10 napas ketika ia masuk untuk pertama kalinya. Luo Zeng tersenyum ringan, tidak berbicara, dan setelah jiwa benar-benar diperbaiki, Luo Zeng tidak ragu-ragu dan bergegas keluar lagi. Dengan cara ini, penderitaan jiwa berulang kali bertahan. Luo Zeng berada di bawah tekanan jiwa roh jahat binatang buas, dan waktu kegigihan semakin lama semakin lama. Awalnya dia hanya bisa menahan 10 napas, diikuti oleh 12 napas, 20 napas, 40 napas. Tidak butuh waktu lama bagi Luo Zeng untuk bertahan pada saat dupa yang harum. Laju pertumbuhan ini hanya bisa membuat para prajurit itu tertegun, yang terlalu mempesona. Jiwa di dalam bola hitam ini akan ditutupi oleh kekuatan roh-roh jahat binatang itu, tetapi distribusi tekanan jiwa tidak seragam. Semakin banyak di luar, semakin kecil tekanan jiwa yang diterima, semakin dekat ke pusat, semakin besar tekanan pada binatang itu. Dari pusat bola hitam ke pinggiran, itu dibagi menjadi 6 lingkaran.
Setiap kali Anda masuk ke dalam, kekuatan jiwa akan meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, Luo Zeng berada di lingkaran paling luar, dan sebagian besar prajurit juga berada di luar. Di dalam lingkaran. Setelah setengah hari berkultivasi di lingkaran terluar, Luo Zeng merasa bahwa jiwanya menjadi lebih kuat, dan akhirnya meninggalkan lampu minyak kecil dan pergi ke putaran kedua. Beberapa prajurit di sekitar lampu minyak kecil belum mengatakannya. Beberapa dari mereka telah berada di bola hitam selama beberapa bulan, tetapi mereka masih tidak berani melangkah ke lap kedua. Luo Zeng Cai ini hanya berlatih untuk waktu yang lama dan bahkan memasuki lap kedua. Naik. Faktanya, Luo Zeng bisa memasuki putaran kedua dalam waktu yang singkat. Di satu sisi, jiwanya pada awalnya lebih kuat dari para pejuang biasa. Di sisi lain, ia berlatih jauh lebih cepat daripada yang lain. Sebagian besar prajurit menghabiskan beberapa napas di luar lampu minyak kecil, mereka harus beristirahat di lampu minyak kecil untuk waktu yang lama, rasa sakit tingkat jiwa benar-benar tak tertahankan, tetapi Luo Zeng kembali ke lampu minyak kecil, sampai jiwa diperbaiki, saya segera bergegas keluar, sehingga mungkin diperlukan 1 jam atau bahkan lebih lama bagi orang lain untuk melakukan perjalanan pulang pergi, dan Luo Zeng Lai telah berlatih bolak-balik belasan kali. Sama seperti Luo Zeng baru saja akan melangkah ke lap kedua, 4 prajurit, 2 pria dan 2 wanita, muncul di tepi bola hitam. Keempat orang ini terkejut bahwa mereka telah bertemu dengan 4 orang di bawah obelisk. Salah satunya adalah kegilaan buku yang memancing Luo Zeng. Di bagian pemahaman hukum, kegilaan buku sangat terpukul oleh Luo Zeng, tetapi kegilaan buku awalnya luar biasa, dan sulit untuk memanjat tugu undang-undang antariksa dan memanjat tugu undang-undang kebakaran. Bakat ini juga ada di antara banyak astronot naga dan naga. Tetapi ini tergantung pada siapa yang membandingkannya. Jika Luo Zeng tidak muncul di mata Zhao Yi, kegilaan buku jelas merupakan elit teratas, dan sangat direkomendasikan, tetapi Luo Zeng dibaptis oleh hukum, dan 3 hari untuk memahami aturan waktu. Hukum asli asal. Dengan cara ini, kegilaan buku seperti kunang-kunang yang bersaing dengan matahari, dan itu membosankan. Buku ini telah terpana oleh kegilaan buku itu. Kebebasannya tumbuh di bawah judul jenius. Karena Luo Zeng mengambil pusat perhatiannya, ia tidak akan menemukan kekurangannya sendiri, tetapi akan memiliki semua kebencian. Dirilis pada Luo Zeng. Dengan kepribadian kegilaan buku, jika dia baru saja naik, dia tidak terbiasa dengan tubuh, saya takut dia sudah menginjak wajah Luo Zeng. Dia baru saja melangkah ke bola hitam ini, dan tekanan jiwa bergelombang dari roh-roh jahat binatang tercakup. Kekuatan jiwa. Hei, permukaan jiwa gila buku ini memiliki cahaya biru yang benar-benar membungkusnya. Naik, jiwa binatang itu di bawah tekanan seutas cahaya pada cahaya biru, tetapi cahaya biru tidak bergerak, menghalangi semua kekuatan jiwa. Pria dan 2 wanita yang sama yang datang dengan bulan buku juga memiliki lapisan penutup cahaya biru, benar-benar bebas dari tekanan jiwa binatang itu. Kekuatan besar kegilaan buku pada awalnya sangat bagus dalam mengolah jiwa. Keluarga memiliki metode rahasia dalam mengolah jiwa, dan kegilaan buku adalah tokoh inti dari kekuatannya, sehingga rumor tentang jiwa selalu menjadi kebanggaannya. Sejauh ini, dia belum pernah melihat rekan yang lebih kuat daripada jiwanya. Banyak prajurit menjaga lampu minyak kecil, melihat kegilaan buku 4 orang seperti langkah santai, wajah juga terlihat iri. Mereka tidak bisa masuk lap kedua kerja keras tersebut, tetapi 4 baru saja masuk, tidak perlu berlatih, cukup melangkah ke lap kedua, bagaimana bisa ini tidak patut ditiru. Setelah kegilaan buku ini masuk ke lap kedua, tekanan pada jiwa tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Namun, cahaya biru yang melekat padanya masih tidak bergerak dan sangat stabil, tetapi 3 orang lainnya tidak bisa menahannya. Lampu biru di permukaan mereka bergetar, dan di bawah air mata, tekanan jiwa, ada banyak retakan di permukaan. Sebelum retakan pecah, ketiga lelaki itu berjalan ke lapisan kedua dari lampu minyak kecil. Bulan buku dengan marah melihat 3 rekannya tidak bisa menahan lapisan kedua tekanan jiwa, senyum tipis di wajahnya, berencana untuk langsung menuju ke putaran ketiga,
Saat ini dia melihat Luo tidak jauh dari situ. Tanda tangan. Hah, akhirnya biarkan aku menangkap anak ini. Wajah Buku Bulan yang gila menunjukkan sentuhan sukacita. Di tempat lain, kegilaan Bulan Buku tidak berani melakukannya, takut melakukan kecemburuan keluarga naga ini. Setelah semua, ini adalah batas atas, siapa yang akan menyelamatkannya kecuali benda itu? Bahkan orang-orang perkasa di keluarganya hanyalah semut kecil di batas atas. Tetapi di antara bola-bola hitam, mereka yang datang untuk berlatih adalah seniman bela diri yang lebih rendah. Siapa yang bisa mengelolanya? Jadi kegilaan Buku pergi ke Luo Zeng dalam 3 langkah dan 2 langkah. Luo Zeng berkonsentrasi memikul tekanan jiwa, melatih jiwanya sendiri, dan tidak tahu bahwa kegilaan Buku itu datang pada dirinya sendiri. Putaran kedua bola hitam ini jauh lebih dekat dengan roh-roh jahat. Meskipun tekanan jiwa hanya 2 kali lipat, tekanan pada Luo Zeng telah meningkat banyak. Awalnya di lap pertama, Luo Zeng mampu bergerak bebas tanpa menggunakan lampu minyak kecil untuk memperbaiki jiwanya, tetapi setelah memasuki lap kedua, ia kembali dipukuli kembali ke bentuk semula. Setelah 10 napas, jiwanya telah bertahan. Batas harus kembali ke lampu minyak kecil. Pada saat ini, Luo Zeng melihat kilatan bayangan hijau di sisinya, dan ada jiwa yang langsung memukulnya. Luo Zeng tidak berharap berada di sini, dan beberapa orang bertarung bersamanya, alisnya berkerut, dan ketika dia terburu-buru, dia menghindarinya ke samping, lalu dengan cepat melangkah ke lampu minyak kecil terdekat, dan jiwa mulai diperbaiki terus-menerus. Saling menatap. Ini lelaki lain. Wajah Luo Zeng menunjukkan kemarahan. Aku tidak punya permusuhan denganmu, mengapa kamu mencari masalah? Buku itu mengangkat bahunya dan tersenyum. Apakah kamu perlu alasan? Aku hanya melihat kamu kesal. Mata Luo Zeng sedikit tertutup. Setelah lampu minyak kecil benar-benar memperbaiki jiwanya, dia tersenyum dingin. Ada banyak orang yang tidak senang denganku, tidak ada kekurangan dirimu, tetapi ujung mereka sangat menyedihkan. Kamu pasti menemukan aku kesulitan. Sial, Bulan Buku itu mencibir, tangannya di jiwanya mulai berubah bentuk, dari 1 tangan ke bentuk 2 pisau. Melihat perubahan ini, mata Luo Zeng sedikit menyipit. Jiwa adalah pisau stunning sword. Karya Luo Zeng dapat mengubah jiwa menjadi duri yang tajam. Yang lain secara alami dapat mengubah bagian jiwa menjadi bentuk pisau. Setelah tangan gila Buku itu berubah menjadi pisau, wajah akan disayat ke arah Luo Zeng. Seolah tidak ada gangguan. Luo Zeng secara alami tidak akan dengan bodohnya berdiri di sini untuk membiarkannya memotong. Setelah meninggalkan lampu minyak kecil, Luo Zeng akan bergegas ke lampu minyak kecil berikutnya di sepanjang lingkaran kedua. Sungguh menjengkelkan untuk berkonsentrasi pada budidaya dan terganggu banyak hal, tetapi saya baru saja bertemu dengan seorang pria yang tidak punya otak. Kakak gila itu melakukannya dengan anak itu. Sial, kamu tidak tahu karakter kegilaan Bulan. Kapan kamu makan kerugian sejak kecil sampai besar? Orang yang membuatnya menderita, kematiannya tidak diketahui seberapa buruk. Siapa yang menyuruh anak itu untuk meraih sorotan? Aku tidak tahu bagaimana hidup. Ketiga lelaki bersama kegilaan Buku berdiri di dekat lampu minyak kecil dan berbisik bahwa mereka bertiga pada awalnya dipimpin oleh kegilaan Buku, dan mereka datang melalui platform naga dan berdiri di sisi Buku. Prajurit lain yang melatih jiwa mereka di bola hitam bahkan lebih terkejut. Dengan kultivasi tekanan jiwa yang begitu kuat, itu awalnya adalah hal yang sangat menyiksa. Tidak buruk untuk dihancurkan menjadi seorang idiot. Sekarang ada orang yang memiliki energi untuk bertarung di dalamnya. Sungguh tidak ada alasan. Melihat Luo Zeng diburu sepanjang jalan oleh Buku itu, banyak pejuang juga khawatir tentang nasib Luo Zeng. Jika jiwa Luo Zeng hancur oleh Bulan Buku, dan tekanan jiwa diikuti oleh kehancuran, aku takut anak ini akan menjadi idiot secara langsung. Saya mendengar hal semacam ini terjadi di bola hitam ini. Beberapa pejuang terlalu enggan untuk melawan tekanan jiwa. Setelah jiwa hancur, mereka tidak dapat kembali ke lampu minyak kecil. Jiwa seperti ini, itu hancur oleh hidup. Bocah itu, mengerikan. Jika aku akan mengambil kembali jiwaku dan untuk sementara berhenti berlatih ya, tidak apa-apa meninggalkan bola hitam.
Kenapa kamu memegangnya dengan keras? Para prajurit yang sedang berkultivasi berbicara tentang mereka dengan lampu minyak kecil. Pokoknya, bukan mereka yang dikejar, mereka juga akan menonton pertunjukan.